punya temen sebangku primadona sekolah yang kepribadiannya kontras banget. Rasanya kayak gimana? Coba baru sedetik yang lalu dia fokus banget dengerin pelajaran. Detik berikutnya dia langsung meluk gua, erat-erat dan nyium gua. Kejadian ini bikin 14 miliar cowok di kelas langsung kena mental, tapi di dalam hatinya si cantik ini lagi seneng banget kayak bunga yang mekar. Dia langsung nyungsep ke dada gua, Jibowen, akhirnya aku nemuin kamu. Wah gila. Jadi si primadona sekolah ini juga ikutan reinkarnasi bareng gua. Di kehidupan masa lalu, gua diam-diam naksir sih dia selama 3 tahun. Tapi karena gua ngerasa minderan, gua cuma bisa numpahin perasaan ini lewat buku harian sampai bertahun-tahun kemudian pas kita ketemu lagi. Akhirnya gua punya keberanian buat nembak dia. Tapi tiba-tiba ada truk blong yang melaju kencang ke arah dia. Tanpa pikir panjang, gua langsung lari dan dorong dia sekuat tenaga. Sialnya, gua malah kelindes roda truk itu. Pas pemakaman gua, waktu dia lagi beresin barang-barang peninggalan gua, dia baru sadar kalau penyelamat hidupnya itu ternyata teman sebangkunya pas SMA dulu. Sambil megang buku harian yang udah menguning itu, air matanya langsung pecah. Jadi selama ini cowok ini udah mencintainya dalam diam begitu lama. Dasar pengecut. Kalau waktu bisa diputar kembali, biar aku aja yang ngejar kamu duluan. Dia cuma bisa terbaring lemas di kasur gua. Nangis semalaman suntuk. Besok paginya, pas subuh, dia hampir pingsan waktu dengar suara guru yang familiar di telinganya. Dia ngucek matanya yang masih ngantuk, terus duduk perlahan. Pas dia nengok, wajah yang sangat dia kenal ada tepat di depan matanya. Seketika itu juga matanya langsung berkaca-kaca tanpa peduli apapun lagi. Dia langsung nubruk dan meluk gua erat-erat. Di saat yang sama, muka gua cengok maksimal. Gimana bisa sedetik yang lalu gua ketabrak truk. Tapi detik berikutnya, udah balik lagi ke masa-masa kelas 12. Terus kenapa si Jang Sui tiba-tiba meluk gua kayak gini? Belum sempat gua paham situasinya, teriakan marah wali kelas langsung menggelegar. Brak, tidur di kelas aja udah salah. Sekarang lu malah berani godain teman sebangku lu. Cowok sekelas juga langsung ngasih tatapan, pengen ngebunuh ke arah gua. Brak! Mukanya sih kelihatan kayak orang baik-baik dan polos. Kirain lu anak jujur tapi beraninya lu maksa nyium Jang Sui. Primadona kelas kita di depan umum. Nyali lu gede juga ya? Kalau lu punya nyali, lepasin dia sekarang. Biar gua aja yang jadi pahlawan kesiangan buat nyelamatin si cantik. Lah, kok semuanya malah kebalik gini sih? Dengan canggung, gua langsung dorong si cantik itu. Gua langsung jelasin ke guru, Pak, kayaknya ini salah paham deh. Tadi Jang Sui yang meluk gua duluan. Saat ini, Jang Sui malah nangis saking bahagianya. Dia natap gua dengan mata berkaca-kaca. Haru banget sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Suara wali kelas gua langsung gemeteran menahan amarah. Lu bahkan sampai bikin siswi Jiang menangis. Sekarang keluar dan berdiri di koridor selama setengah jam sebagai hukuman. Gua pengen nangis, tapi nggak bisa. Padahal gua nggak ngapa-ngapain, sumpah. Jelas-jelas di sini gua korbannya. Tapi ngelihat tatapan penuh dendam dari seisi kelas, gua cuma bisa pasrah jalan keluar. Tapi pas di pintu, suara Jang Sui tiba-tiba kedengeran. Tunggu dulu, Pak. Bapak salah paham. Kejadian tadi nggak ada hubungannya sama Jibowen. Aku yang meluk dia duluan. Seketika, seisi kelas langsung hening. Mata mereka semua hampir copot. Si cantik Jang Sui meluk Jibowen duluan. Mana mungkin? Wali kelas gue jelas aja nggak percaya. Nah Jang, kamu nggak usah belain si Jibowen. Jujur aja, jangan takut. Bapak bakal bantu kamu nuntut keadilan. Jang Sui dengan tenang bilang, aku cuma mimpi buruk tadi. Terus kaget pas bangun. Ini beneran bukan salah Jibowen kok. Anak-anak sekelas langsung sadar. Bener juga sih, mana berani Jibowen ngelakuin hal senekat itu. Jadi si primadona cuma mimpi buruk, terus refleks. Meluk apa aja yang ada di dekatnya pas panik. Muka wali kelas gua akhirnya mulai agak melunak. Baguslah kalau nggak ada apa-apa. Silakan duduk kembali. Di samping gua, Jang Sui sedikit condongin badannya sambil nopang dagu natap gua lekat-lekat. Kenapa di kehidupan sebelumnya aku nggak sadar ya? Ternyata Jibowen ganteng juga. Untung aja Tuhan ngasih aku kesempatan kedua ini. Mulai sekarang bakal ada banyak waktu buat mengenal dia lebih dekat. Mikirin hal itu, kuping Jang Sui langsung memerah. Sementara gua malah ngerasa merinding disko. Pas gua nengok ke samping, pas lihat Jang Sui lagi merhatiin gua terus, gua langsung megang muka gua dan nanya penasaran. Ada sesuatu ya di muka gua. Punya temen sebangku primadona sekolah yang punya kepribadian kontras banget. Rasanya kayak gimana coba? Baru sedetik yang lalu dia fokus dengerin pelajaran, detik berikutnya dia langsung meluk gua erat-erat. Kejadian ini bikin 14 miliar cowok di kelas langsung kena mental. Tapi di dalam hatinya, si cantik ini lagi seneng banget kayak bunga yang mekar. Dia langsung nyungsep ke dada gua. Jibowen, akhirnya aku nemuin kamu. Wah, gila. Jadi si primadona sekolah ini juga ikutan reinkarnasi bareng gua di kehidupan masa lalu. Gua diem-diem naksir dia selama 3 tahun. Tapi karena gua ngerasa minderan, gua cuma bisa numpahin perasaan ini lewat buku harian sampai bertahun-tahun. Kemudian pas kita ketemu lagi, akhirnya gua punya keberanian buat nembak dia. Tapi tiba-tiba ada truk blong yang melaju kencang ke arah dia. Tanpa pikir panjang, gua langsung lari dan dorong dia sekuat tenaga. Tapi sialnya,
gue malah kelindes roda truk itu. Pas pemakaman gue, waktu dia lagi beresin barang-barang peninggalan gue, dia baru sadar kalau penyelamat hidupnya itu ternyata teman sebangkunya pas SMA dulu. Sambil megang buku harian yang udah menguning itu, air matanya langsung pecah. Jadi selama ini cowok ini udah mencintainya dalam diam begitu lama. Dasar pengecut. Kalau waktu bisa diputar kembali, biar aku aja yang ngejar kamu duluan, dia cuma bisa terbaring lemas di kasur gua sambil nangis semalaman suntuk. Besok paginya pas subuh, dia hampir pingsan waktu dengar suara guru yang familiar di telinganya. Dia ngucek matanya yang masih ngantuk, terus duduk perlahan. Pas dia nengok, wajah yang sangat dia kenal ada tepat di depan matanya. Seketika itu juga, matanya langsung berkaca-kaca, tanpa peduli apapun lagi. Dia langsung nubruk dan meluk gua, erat-erat. Di saat yang sama, muka gua cengok maksimal. Gimana bisa sedetik yang lalu gua ketabrak truk, tapi detik berikutnya udah balik lagi ke masa-masa kelas 12. Dan apa maksudnya Jiang Sui meluk gua kayak gini? Belum sempat gua paham situasinya, teriakan marah wali kelas langsung menggelegar. Brak. Tidur di kelas aja udah salah. Sekarang lu malah berani godain temen sebangku lu. Cowok sekelas juga langsung ngasih tatapan pengen ngebunuh ke arah gua. Jibowen mukanya sih kelihatan kayak orang baik-baik dan polos. Kirain lu anak jujur, tapi berani-beraninya lu maksa nyium Jiang Sui, primadona kelas kita di depan umum. Nyali lu gede juga ya. Kalau lu punya nyali, lepasin dia sekarang. Biar gua aja jadi pahlawan kesiangan buat nyelamatin si cantik. Lah kok semuanya malah kebalik gini sih? Dengan canggung gua langsung dorong si cantik itu sambil bilang, "Pak, kayaknya ini salah paham deh. Tadi Jiang Sui yang meluk gua duluan. Saat ini, Jiang Sui malah nangis saking bahagianya. Dia natap gua dengan mata berkaca-caca. Terharu banget sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Suara wali kelas gua langsung gemeteran menahan amarah. Lu bahkan sampai bikin siswi Jiang menangis. Sekarang keluar dan berdiri di koridor selama setengah jam sebagai hukuman. Gue pengen nangis, tapi nggak ada air mata yang keluar. Sumpah, gue nggak ngapa-ngapain. Gue jelas-jelas gue korbannya di sini, tapi ngelihat tatapan pengen bunuh orang dari sesi kelas, gue cuma bisa pasrah keluar kelas. Tapi pas banget di momen itu, suara Jiang Sui ya tiba-tiba kedengeran. Tunggu Pak Guru, Bapak salah paham. Kejadian barusan nggak ada hubungannya sama Jibo. Aku yang meluk dia duluan. Seisi kelas langsung hening seketika. Mata mereka semua hampir copot. Si cantik Jiang yang seagung itu aktif banget. Meluk Jibo duluan, nggak mungkin banget kan? Wali kelas jelas, nggak percaya begitu aja. Murid Jiang kamu nggak perlu belain Jibo kayak gitu. Jujur aja, nggak usah takut. Bapak bakal bantu kamu nyari keadilan, tapi Jiang Suya dengan tenang bilang, aku baru aja mimpi buruk. Bangun-bangun langsung ketakutan. Ini beneran bukan salah teman sekelas Jibo kok. Teman-teman sekelasnya langsung pada manggut-manggut. Oh, pantesan. Gue tahu si Jibo nggak bakal punya nyali buat macem-macem. Jadi ternyata si cantik Jiang cuma mimpi buruk terus kaget. Panik. Dan gak sempet mikir. Jadi langsung meluk apa aja yang ada di dekatnya. Wajah wali kelas juga mulai melunak. Syukurlah kalau nggak ada apa-apa. Silakan duduk kembali. Badai akhirnya berlalu. Kelas kembali tenang. Dan di sebelah gue, Jiang Suya sedikit miringin badannya sambil nopang dagu pakai satu tangan. Merhatiin gue lekat-lekat. Dalam hatinya dia mikir, kok di kehidupan masa lalu aku nggak sadar ya kalau Jibo ini lumayan ganteng. Untung aja Tuhan ngasih kesempatan ini. Nanti bakal ada banyak waktu buat PDKT sama dia. Pas mikirin ini, telinga Jiang Suya langsung memerah. Sementara gue cuma bisa ngerasa merinding di sekujur tubuh. Pas gue noleh ke belakang, ngelihat Jiang Suya masih natap gue kayak gitu. Gue megang muka sendiri terus nanya heran, ada sesuatu ya di muka gue? Pertanyaan itu baru aja keluar dari mulut gue. Teriakan marah Pak Guru Wong langsung menggelegar dari podium. Jibo, kamu mau ngapain lagi sekarang? Sebelum gue sempat ngejawab, temen sekelas di belakang gue yang cemburu setengah mati langsung ngacungin tangan. Pak Guru, kami tahu barusan si Jibo natap Jiang Suya terus dengan tatapan genit nan mesum. Alhasil gue kena hukum lagi buat dipisahin. Udah 2 kali berturut-turut nih. Kali ini gue usaha mati-matian buat ngejelasin, bahkan hampir sumpah pocong biar dipercaya. Baru deh setelah itu Pak Guru Wong agak percaya walau masih ragu. Terus gak memperpanjang masalah lagi. Pas udah duduk, gue kesel banget sampai gemertakin gigi sambil ngelirik ke arah biang keroknya. Tapi pas momen ini Jiang Suya malah pura-pura gak tahu apa-apa. Fokus banget dengerin pelajaran, seolah orang yang natap gue tadi itu bukan dia. Gue pun jadi ragu, apa barusan cuman halusinasi gue doang ya? Gue nggak tahu aja kalau saat ini hati Jiang Suya lagi berbunga-bunga banget. Tapi dia juga sadar biarpun udah reinkarnasi, dia harus tetap hati-hati dan jago nyembunyiin perasaannya. Gimana pun juga, di mata semua orang di sekolah, dia itu terkenal sebagai si cewek es yang super cuek dan dingin. Kalau tiba-tiba dia seagresif itu, bisa-bisa si penyelamat hidup yang menggemaskan ini malah ketakutan. Lagian, temen sebangkunya yang imut ini kan udah masuk perangkap. Jadi mending nikmatin aja pelan-pelan. Tapi dasar Jiang Suya dia nggak tahan buat pura-pura cuek dalam waktu lama. Ujung-ujungnya dia curi-curi pandang lagi ke arah gue. Di luar sih mukanya datar tanpa ekspresi, tapi di dalam hatinya dia lagi jingkrak-jingkrak kesenangan.
Makin dilihat malah makin suka. Duh, harus gimana nih? Mukanya mulus dan bersih banget kayak anak anjing pemalu yang introvert. Pengen banget rasanya gue godain. Siapa yang bakal nyangka kalau cewek sedingin es. Di kehidupan masa lalu, sekarang malah berubah jadi fans garis keras kayak gini. Dia sih puas banget mandangin gue. Tapi guenya malah ngerasa risih dan gak nyaman. Dari tadi punggung gue rasanya merinding terus. Tapi tiap kali gue noleh, Jang Suya bakal buang muka dengan kecepatan kilat. Langsung balik lagi ke mode cewek anggun yang dingin dan cuek. Pas gue balik badan lagi, perasaan kayak lagi diincar predator Thor itu muncul lagi. Kejadian ini terus berulang sampai beberapa kali. Sumpah gue udah gak tahan lagi. Akhirnya gue nulis memo di kertas, terus gue oper ke dia. Mbak, sebenarnya kamu ngapain sih? Teman sebangku gue yang dingin ini cuma lirik memo itu dengan muka lempengnya. Gak lama kemudian, dia dorong balik kertas itu ke gue. Di balik kertas itu tertulis, jangan kirim-kirim surat pas jam pelajaran. Ngelihat tulisan itu, gue cuma bisa ngebatin betapa konyolnya situasi ini. Padahal di satu sisi, Jang Suya yang luarnya kelihatan dingin itu aslinya lagi girang setengah mati. Ya ampun, harus gimana nih? Hati aku beneran udah meleleh gara-gara dia. Akhirnya jam pelajaran terakhir selesai juga. Rasanya beban hidup gue langsung hilang. Gue langsung lari ke koridor buat nyari angin segar. Di momen ini sahabat gue yang namanya Chen Yu nyamperin sambil ngacungin jempol. Bro Jibo, gila lo berani banget ya. Berani-beraninya lo godain si primadona Jang Suya, gue cuma bisa natap dia dengan muka pasrah. Kalau gue bilang dia yang mulai duluan meluk gue, apa lo bakal percaya? Tapi dia malah natap gue dengan muka yang sok paham. Ya udah nggak apa-apa kok. Nggak berhasil dapetin si cantik Jang itu hal yang wajar banget. Setidaknya nasib lo masih mending daripada jadi budak cintanya Lin Sinu. Pas denger nama itu, gue langsung tertegun. Kayaknya waktu zaman SMA dulu, gue emang punya sejarah percintaan yang agak suram. Pas banget di saat itu, sebuah suara tiba-tiba kedengaran. Kaki aku sakit nih. Aku pengen makan es krim bareng Wang Wei. Bisa tolong beliin buat kita berdua nggak? Nada bicaranya yang nuntut itu bikin gue nggak nyaman. Kalau itu gue di kehidupan masa lalu, mungkin gue bakal kegirangan setengah mati sampai rela lompat dari gedung demi beliin es krim itu. Tapi sekarang, gue mutusin buat nolak dengan cara yang sopan, tapi nusuk banget. Kalau lo nggak sakit, bukannya lebih bagus beli sendiri aja ya? Dengar jawaban itu, Lin Sinu langsung cengok. Dia mikir dia salah denger, terus dia langsung masang muka melesenan sedih sambil ngegigit di bibir bawahnya kayak lagi terpaksa banget. Jibo, kalau kamu beliin sekarang juga, nanti aku mau deh makan siang bareng kamu. Habis ngomong gitu, dia langsung masang komuk songong. Dulu sih, tiap kali dia ngomong begini, gue bakal langsung kegirangan dan langsung nurut. Lin Sinu ngira kali ini pun bakal sama kayak dulu. Tapi di luar dugaan, gue malah meluk dompet gue erat-erat sambil natap dia dengan muka kaget. Lo bahkan mau morotin uang makan siang gue juga, Lin Sinu. Di momen ini, Lin Sinu ngerasa kepalanya langsung pusing bising. Begitu dia sadar dari syoknya, dia langsung ngetakin kakinya dengan sangat emosi. Saking marahnya, dia tiba-tiba kepikiran sesuatu dan langsung nyeletuk. Kalau lo nggak mau pergi, jangan pernah mimpi bisa megang tangan gue seumur hidup lo. Habis ngomong gitu, dia natap gue dengan muka songongnya lagi. Ngelihat tingkahnya, gue cuma bisa senyum tipis. Tenang aja, gue nggak bakal pergi kok. Dalam hati gue beneran jijik sama dia. Gue udah susah payah reinkarnasi kayak gini. Masa momen berharga pertama kala megang tangan cewek yang begitu sakral malah dihancurin sama tangan kotor cewek matre gatel kayak dia. Wang Wei yang berdiri di samping Lin Sinu ikut-ikutan emosi. Jibo, lo ngerti bahasa manusia nggak sih? Sinu bilang, kalau lo nggak mau beliin es krim, jangan harap bisa megang tangan dia seumur hidup lo. Suara dia yang agak kencang itu langsung menarik anak-anak lain di koridor. Tapi pas banget di saat itu sebuah suara yang dingin, tapi lembut tiba-tiba kedengaran. Tentu saja dia ngerti. Malahan kalian berdua yang nggak paham bahasa manusia ya. Teman sekelas Jibo kan udah bilang nggak mau pergi, tapi kalian berdua masih aja ngerecokin di sini. Nggak punya malu ya? Jang Suya jalan mendekat dengan langkah kakinya yang jenjang. Udah kayak ratu yang lagi turun tahta. Seketika semua murid di sekitar langsung melotot kaget setengah mati. Benggong nggak percaya dong. Si cantik badai Jang tiba-tiba muncul. Oh my god, beneran nih Neng Geulis Jang ngebelain Giboten? Saat ini Jang Sui luarnya doang kelihatan dingin tapi aslinya dalam hati lagi ngamuk parah. Kowok gue nih berani-beraninya lu sentuh. Pas lihat Neng Geulis Jang dateng, gue juga ikutan cengo. Setelah mikir keras pakai otak jenius, gue akhirnya dapat satu kesimpulan. Kayaknya mereka berdua punya dendam masa lalu deh. Si Lin Gu langsung panik gara-gara situasi di depannya pas berhadapan langsung sama Jang Sui. Mau dari segi tampang ataupun latar belakang keluarga, dia jelas kalah telak satu level di bawah. Tapi gara-gara banyak murid yang nonton di koridor, dia gengsi dong buat mundur. Akhirnya dia nekat natap balik mata Jang Sui sambil sok keras. Gua kan lagi ngomong sama Gibo. Apa urusannya sama lu? Jang Sui langsung ngelangkah ke samping gua dan ngomong pelan. Gua teman sebangkunya. Lu siapa? Lin Gu langsung kicep. Dia nggak mungkin kan bilang kalau Gibo itu cuma badut pemujanya. Tiba-tiba dia dapat ide licik. Dia sama gua itu teman deket tahu.
jenis teman deket yang bisa pegangan tangan biar bisa ngalahin Jang Sui, dia nekat ngambil risiko ini. Jang Sui cuma ketawa dingin. Oh ya, cuma gara-gara pegangan tangan dia harus jadi babu suruhan lu. Sindiran menohok ini bikin muka Lin Sinu merah padam kayak kepiting rebus. Jang Sui nggak peduli lagi sama dia. Dia noleh ke gua terus bilang, buka mata lu lebar-lebar, jangan temenan sama tipe orang oportunis yang cuma mau manfaatin lu doang. Pas ngomong gitu, dia sempet diem bentar kayak lagi mikirin sesuatu, terus dengan lembut nambahin satu kalimat lagi. Lagian kalau lu emang pengen banget pegangan tangan sama cewek, lu bisa pegang tangan gua kok. Nggak perlu mau disuruh-suruh gratis lagi. Kalimat barusan sukses bikin semua orang yang ada di situ cengol total. Tapi yang bikin mereka lebih jantunganin lagi adalah adegan berikutnya. Dewi, pujaan hati mereka malah langsung naruh tangannya di telapak tangan gua. Detik itu juga gua ikutan ngeblank. Tapi rasa dingin yang kerasa dari tangannya bikin gua sadar kalau ini semua beneran nyata. Kelas sudah mau mulai nih, yuk balik. Akhirnya gua dituntun balik ke kelas sama Jang Sui sambil pegangan tangan. Murid-murid cowok di koridor yang baru sadar dari shock mereka langsung pada ngerang sirik parah. Pas udah balik ke kelas, gua sama Jang Sui duduk di kursi masing-masing. Gua ngeliatin dia dengan canggung sambil nginget-nginget kejadian di kehidupan lalu gua. Ini sebenarnya lagi mainin drama apaan sih? Di kehidupan lalu gue nggak ada tuh plot kayak gini. Kayaknya sadar kalau gue lagi kebingungan, Jang Sui langsung ngomong dingin. Jangan salah paham ya. Gue cuma nggak suka aja sama cewek itu. Pegangan tangan doang mah biasa, jangan dimasukin ke hati. Walaupun mulutnya ngomong gitu, tapi di dalam hati, Jang Sui rasanya kayak lagi ada pesta kembang api tahun baru yang meriah banget. Asyik, akhirnya gue bisa pegangan tangan sama temen sebangku kecil gue ini. Di kehidupan kali ini, momen pertama kali dia pegangan tangan sukses jadi milik gue. Di kehidupan sebelumnya, pas dia baca buku harian gue, dia inget banget kalau pertama kalinya gue pegangan tangan sama lawan jenis itu pas sisa 2 minggu sebelum kelulusan. Mikirin hal ini, Jang Sui langsung natap gue dan nanya, masih ada pertanyaan lagi? Gue ngangguk jujur banget. Kita kan udah di dalam kelas nih. Terus tangan ini, gue ngeliatin tangan kanan gue. Awal masuk kelas sampai sekarang, tangan gue masih belum dilepasin sama si cantik ini. Teman sebangku gue Jang Sui dengan muka sok tenang langsung lepasin tangan gue. Sorry gue lupa, tapi dalam hatinya dia ngerasa serada kecewa. Waduh gawat, ketahuan deh. Padahal kan pengen pegang lebih lama lagi setelah tangan kanan gue dilepasin. Gue juga ngerasa kayak beban berat baru aja keangkat dari pundak gue. Langsung ngehela, napas lega. Sebenarnya sih gue juga pengen megang lebih lama lagi, tapi masalah utamanya gue takut mati. Soalnya tadi Pak Guru Wong lagi patroli di koridor. Gue takut kalau ketahuan nanti malah dihukum abisan sama dia. Pas pelajaran dimulai demi sopan santun, gue nulis memo kecil terus gue oper ke dia. Makasih ya. Jang Sui ngelirik memo itu terus bales dengan santai. Makasih buat apa? Gue langsung cengo. Padahal kan ini cuma basa-basi doang. Kenapa teman sebangku gue yang satu ini sama sekali nggak bisa diajak basa-basi sih? Gue ngedumel dalam hati. Makasih buat apa katanya? Di kehidupan lalu gue bahkan nyerahin seluruh hidup gue buat dia. Kenapa dia nggak mikir gimana cara makasih balik ke gue coba? Agak kesel sih dalam hati, tapi pas dipikir-pikir lagi, ya udahlah ya. Itu kan cerita di kehidupan lalu. Lagian dia juga nggak berinkarnasi kayak gue. Gue nulis beberapa kata lagi di memo itu, terus gue dorong balik ke dia. Terus lu mau gue makasih kayak gimana? Lihat tulisan itu, bibir Jang Sui langsung ngembangin senyum manis. Dia dengan cepet nulis satu baris lagi di memo itu. Panggil gue kakak perempuan dong, pengen denger. Lihat tulisan itu, gue hampir aja tersedak ludah sendiri. Gue langsung batuk sekali, nggak tahan buat nggak ngeliatin teman sebangku gue yang cantik ini. Saat ini, dia masih sok fokus natap guru sejarah yang lagi berdiri di podium kelas dengan ekspresi. Dengerin pelajaran dengan serius banget. Sulit dipercaya cantik sedingin es ini ternyata punya selera aneh kayak begini. Gue lanjut nulis di memo itu terus gue dorong balik. Nggak mau ah, ganti yang lain gih. Jang Sui ngelirik memo itu lagi langsung nulis cepet terus didorong balik kalau gitu. Traktir gue makan siang hari ini. Gue natap memo itu dengan serius. Berasa banget kalau gue lagi dijebak sama dia. Di saat yang sama, Jang Sui yang duduk di sebelah, gue cuman senyum-senyum tipis. Bocah kecil, emangnya lu pikir kakak lu ini nggak bisa dapetin lu apa? Untungnya jam istirahat akhirnya datang juga. Chen Yu langsung lari nyamperin gue, ngedeket sambil bisik-bisik. Brother Ji, lu bener-bener hoki parah hari ini. Pertama dicium sama cewek cantik, terus sekarang diajakin pegangan tangan duluan lagi. Kalau dia sampai makan bareng sama lu juga, gue beneran bakal percaya kalau kalian berdua pacaran. Biar Afdol ngucapin selamat, gue traktir makan siang deh. Baru aja dia kelar ngomong, satu sosok cantik langsung lewat. Jang Sui natap gue, yuk makan. Cuma 2 kata dengan nada datar, tapi efeknya bener-bener kayak bom meledak. Gue langsung nunjuk ke Chen Yu yang ada di sebelah gue. Chen Yu katanya mau traktir kita nih. Jang Sui langsung ngerutin, dahi. Dia natap ke arah Chen Yu. Lu mau traktir kita? Walaupun mukanya biasa aja, tapi aura di sekitar mereka langsung kerasa dingin drastis beberapa derajat. Chen Yu,
yang emang dasarnya cari mati, malah ngangguk-ngangguk mulu. Iya, bener, gue yang traktir. Dalam hati, dia udah girang setengah mati. Bisa ngajak makan Dewi S yang diakuin satu sekolah. Kesempatan emas buat PDKT sedikit ini, mau habis duit berapapun ya worth it banget lah. Tapi pas baru ngomong setengah jalan, dia langsung kaku pas lihat tatapan dingin tanpa emosi dari Neng Geulis Jang. Chen Yu seketika merinding disko, suaranya gemeteran pas nanya. Jadi, gua traktir apa nggak nih? Jang Sui ngomong santai, lu nggak jadi traktir? Chen Yu langsung ngangguk cepet kayak ayam matok beras. Bener. Gua nggak jadi traktir kok. Gua baru inget hari ini nyokap gua mau lahiran. Abis ngomong gitu, dia langsung putar balik, terus lari ngibrit. Gua cuma bisa ngeliatin arah kaburnya, Chen Yu. Sedangkan Jang Sui natap gua dengan muka puas banget. Yuk, makan. Gua langsung nelen luda di pojokan tangga. Chen Yu diam-diam ngintip ke arah kita berdua. Gila sih, mereka beneran pacaran kayaknya. Pas siang, hari kantin penuh banget. Sepanjang jalan gua nggak tahu udah berapa kali ditatap tajam sama cowok-cowok yang pengen ngebunuh gua lewat mata mereka. Jang Sui juga ikutan ngerutin dahi. Dia kayaknya pengen makan berdua doang sama gua. Kita makan di luar gerbang sekolah aja yuk. Gua ngangguk pasrah. Boleh. Tapi dalam hati sebenarnya masih rada mager. Sadar kalau gua agak ngelamun. Jang Sui nyamperin terus nanya mau pegangan tangan. Gua langsung siaga satu, geleng-geleng kepala kayak gasing. Ogah, kagak mau. Baru juga reinkarnasi hari pertama. Masa gua harus digebukin sampai mampus sama cowok-cowok satu sekolah yang cemburu. Mikirin itu, gua langsung balik badan. Terus kabur ke arah gerbang sekolah. Di belakang gua, Jang Sui agak cemberut, kelihatan kecewa gitu. Tapi nggak lama setelah itu, dia senyum manis lagi sambil jalan santai ngikutin gua. Jahilin dia kayak gini ternyata seru juga. Pas kita masuk ke kedai makan kecil di seberang sekolah, gua langsung ngerasain tekanan mental yang luar biasa. Maklum, uang saku mingguan gua cuma 150 yuan, belum termasuk akhir pekan. Jadi jatah jajan, gua cuma 30 yuan sehari. Kita cari meja kosong, terus duduk. Jang Sui langsung pesen nasi goreng kambing, dompet gua langsung menjerit, cuy. Akhirnya gua cuma pesen nasi goreng tomat telur. Jang Sui langsung cemberut ngelihatin gua. Kok hambar banget? Kamu gak makan daging, gua cuma bisa menghela napas. Gak apa-apa, gua alergi daging kok. Padahal dalam hati, nyesek abis. Sebenarnya gua bukan alergi daging, tapi alergi nggak punya duit. Jelas Jang Sui nggak percaya. Dia langsung pesen seporsi nasi daging sapi tambahan. Makan daging yang banyak. Ini penting buat pertumbuhanmu. Padahal dalam hatinya, dia mendengus dingin. Tubuh ini bakalan jadi milik gua di masa depan. Jadi lu harus ngerawatnya dengan bener. Muka gua langsung ditekuk. Lu sih enak. Bukan lu yang ngeluarin duit. Lu bener-bener nggak kasihan ya sama dompet gua. Jang Sui minum air dikit terus bilang dengan santai. Lagian uang saku mingguanmu kan habisnya buat linsinu. Dek, denger itu. Gua langsung tersedak parah. Coca-Cola yang baru gua minum hampir bikin gua mati keselek. Jang Sui diam-diam mencibir. Ya jelas, dia tahu dari buku harian gua. Tapi di luar dia tetap pasang muka lempeng tanpa dosa. Satu sekolah juga udah pada tahu. Gua denger orang-orang pada ngomongin. Duh, gua langsung jedotin kepala ke meja. Maksudnya apaan coba? Apa reputasi gua sebagai bucin tingkat akut udah kesebar kemana-mana? Jang Sui ngira gua masih mikirin linsinu. Padahal ini cowok yang udah susah payah dia temuin lagi di kehidupan ini. Masa iya mau direbut cewek lain gitu aja? Dia batu kecil, terus mulai menceramahi gue. Cowok seumuran kamu emang wajar sih, punya ketertarikan sama lawan jenis. Tapi cowok juga harus belajar cara melindungi diri pas lagi di luar rumah. Dunia percintaan itu bahaya banget. Makin denger makin banyak tanda tanya di kepala gue. Ini nggak bener nih. Kenapa sih cantik teman sebangku gue ini? Sikapnya ke gue agak aneh ya. Ngelihat muka bingung gue. Jang Sui ngira gue nggak percaya omongannya. Dia langsung senyum dingin. Kenapa? Gak percaya, kamu pikir kamu pinter banget dan gak bakal gampang ditipu. Gua cuma bisa nahan tawa. Jelas lah, gua ini aslinya orang yang berinkarnasi. Fisik boleh 18 tahun, tapi jiwa gua udah 40 tahun, cuy. Badai kehidupan apa sih yang belum pernah gua lewati? Si cantik ini berani menceramahi gua, rasanya kayak orang tua lagi ngebully bocah aja. Tapi sebelum gua sempet ngomong, Jang Sui udah angkat bicara duluan. Semester 1 kelas 10, linsinu manggil kamu kakak, kamu baper parah, terus langsung kasih semua uang saku sebulanmu buat beliin dia album penyanyi favoritnya. Libur musim dingin kemarin, kamu kayak kesurupan obat kuat. Tiap hari naik sepeda, nganterin sarapan penuh cinta buat dia selama setengah bulan. Pas tahun baru kemarin, dia megang tanganmu. Kamu saking senengnya langsung bayarin uang makan dia buat 2 bulan ke depan, dan cuma dapat ucapan terima kasih. Denger dia ngebeberin semua dosa masa lalu gua sebagai bucin akut secara detail dan akurat, gua langsung cengok, melong ngelihatin dia. Buset, kok dia bisa tahu sedetail itu sih. Gua hampir lupa daratan. Jang Sui ngelirik gua sekilas. Udah percaya sekarang? Sumpah, rasanya gua pengen tenggelam aja ke dalam bumi. Percaya banget. Buktinya valid, no debat. 3 tahun masa SMA gua bener-bener jadi bucin level titanium yang gak bakal bisa dibantah lagi. Gua menatapnya dengan melas. Nanya kok dia bisa tahu sejelas itu. Muka Jang Sui tetap datar tanpa dosa pas bohong.
Kan emang banyak yang tahu. Gua denger orang-orang pada gosip. Mbak, gue jedotin lagi kepala gua ke meja. Ngeliat kelakuan gua, Jang Sui sempat tersenyum tuh tipis sebelum akhirnya balik pasang muka dingin lagi. Sekarang kamu paham kan? Janji ya mulai sekarang jangan gampang ditipu lagi. Jauhi cewek-cewek kayak gitu. Muka gua langsung kusut, penuh penderitaan. Gua langsung ngangguk mantap. Ya pasti Jang Sui kelihatan puas banget sama jawaban gua. Pas nasi gorengnya dateng, dia makin gencar ngambil kesempatan. Seumuran kamu gini, cowok tuh harus fokus belajar. Masuk universitas bagus itu tugas utama kamu. Gua pun ngejawab dengan patuh. Iya, kamu bener. Jang Sui ngelihat gua dengan puas, lalu lanjut bicara. Makanya, kalau Lin Sino nyariin kamu lagi, cuekin aja. Gua ngangguk pelan. Dia ngelihatin gua lagi, terus lanjut bilang, terus kalau ada cewek lain yang mau ngajak kamu main, kamu harus belajar buat nolak. Gua mangut-mangut lagi. Dia lanjut lagi, kalau kamu tahu ada cewek lain di kelas atau di sekolah yang suka sama kamu, langsung laporin ke gua. Lama-lama dengerin dia nyerokos, gua ngerasa ada yang janggal nih. Gua langsung angkat kepala ngeliat Jang Sui di depan gua dengan penuh curiga. Loh, kalau cewek lain suka sama gua, kenapa harus lapor ke lu? Terus kenapa cewek lain nggak boleh ngajak gua makan, tapi lu boleh? Muka Jang Sui tetap tenang tanpa ekspresi. Soalnya gua ketua kelas yang bertanggung jawab buat mantau perkembangan belajar temen sekelas. Nggak boleh ada yang keganggu belajarnya. Kalau soal ngajak makan, itu beda kasus. Kita kan temen sebangku makan bareng mah wajar aja kali. Gua denger itu langsung melongo. Ekspresi dingin Jang Sui nggak nunjukin rasa bersalah sedikit pun pas bohong, bikin gua perlahan percaya dan nerima alasannya. Lagian Dewi sedingin Jang Sui, masa iya mesti bohong soal ginian? Emang untungnya apa coba buat dia? Kalau emang Jang Sui bohong dan punya niat terselubung, masa orang yang berinkarnasi kayak gua nggak bisa ngendus? Tenang, gua nggak bakal gampang ditipu. Mikir gitu, gua malah jadi terharu sendiri. Tapi muka Jang Sui tetap datar aja. Jadi, gimana cara kamu berterima kasih sama gua? Muka gua langsung pasrah. Suasana haru yang baru kebangun setengah jalan langsung ambiar seketika. Gua hampir keselek lagi. Terus lu mau gua balas budi kayak gimana? Jang Sui kelihatan mikir bentar. Wajahnya kelihatan polos banget tanpa rencana terselubung. Dengan suara lembut dia bilang, panggil gua kakak sekali aja. Muka gua langsung mendung natap si cantik di depan gua ini. Dia tetap anteng nerima tatapan gua. Gua ngejawab dengan tegas. Ogah, nggak mau. Jang Sui ngelihatin gua. Gimana caranya biar kamu mau manggil gua begitu? Gua geleng-geleng kepala. Mau gimana pun, gua nggak bakalan mau. Sudut bibirnya langsung melengkung tipis. Ya udah, makanan ini kamu yang bayar ya. Muka gua langsung berubah drastis. Kakak sayang, kamu baik banget deh. Dengar itu, muka Jang Sui tetap datar tanpa ekspresi. Dia cuma ngangguk pelan, terus berdiri dengan santai sambil ngelus kepala gua. Suaranya lembut banget pas dia bilang anak pintar. Terus dia balik badan dan langsung jalan ke arah kasir. Bos, bilnya dong. Akhirnya kita berdua keluar dari restoran, tapi nggak langsung balik ke sekolah. Jang Sui minta gue buat nunggu dia di depan toko kelontong kecil. Katanya dia mau masuk sebentar buat beli tisu basah. Kebiasaan nemenin cewek belanja kayak gini buat cowok SMA biasanya berarti ada udang di balik batu. Tapi soal ini si dingin Jang Sui tetap pasang muka datar sambil ngasih penjelasan yang kelihatan logis banget. Katanya temen sebangku belanja bareng di toko itu hal biasa. Temen sebangku yang lain di sekolah juga sering gitu. Gue antara percaya nggak percaya, tapi ya udahlah, terima aja. Lagian kalau dipikir-pikir, Jang Sui nggak punya alasan buat bohongin gue. Emang untungnya apa buat dia? Akhirnya Jang Sui pun masuk ke toko buat belanja. Gue nunggu di depan pintu, tapi tiba-tiba ada suara cewek yang nggak asing dari arah belakang. Jiboton, gue langsung noleh ke arah suara itu dan ngeliat Lin Seno baru keluar dari kedai ini sebelah toko. Dia natap gue dengan pandangan meremehkan. Jadi lu udah mikir baik-baik dan mau minta maaf sama gue? Sontak gue natap, dia kayak ngeliat orang gila. Minta maaf buat apa coba? Ini cewek green tea dapet tingkat kepedean dari mana sih? Lin senyum dengan sangat percaya diri. Lu kan biasanya makan di kantin. Ngapain hari ini keluar gerbang sekolah? Bukannya lu lagi nungguin gue? Ngapain sih masih sok keras? Gue langsung ketawa kecil sambil ngelirik dia. Dia ngarep banget gue nungguin lu. Lin Senu ketawa lagi dengan muka sok tahu. Ngerasa udah bisa nebak isi pikiran gue. Gue tahu kok lu cuma mau bikin gue cemburu. Makanya lu bela-belain ngajak Jang Suya buat pura-pura akrab sama lu. Tapi trik kekanak-kanakan kayak gini. Lu pikir gue bakal percaya? Begitu dia nyebut nama Jang Sui, gue langsung teringat momen memalukan dari masa lalu gue yang dibongkar habis-habisan tadi. Urat di pelipis gue langsung tegang, muka gue pun ikutan keruh. Udah bacotnya, kalau udah selesai mending lu pergi jauh-jauh deh. Lin Senu yang kaget sama sikap dingin, gue langsung teriak marah. Jiboten, songong banget sih sikap lu. Asal lu tahu ya, ini kesempatan terakhir yang gue kasih buat lu. Tepat pada saat itu, di sebelah kedai mie, Jang Sui udah selesai belanja dan bayar di kasir. Pas dia baru aja melangkah keluar dan nyampe di depan pintu toko, dia dengar suara melengkingnya Lin Senu. Karena penasaran sama kemarahan cewek itu, Jang Sui langsung menghentikan langkahnya dan masang kuping lebar-lebar buat nguping.
dia pengen ngelihat gimana hasil didikan yang dia kasih ke temen sebangkunya barusan. Waktunya buat ujian praktik nih. Di saat yang sama, pas denger ancaman Lin Senu di depan mata, gue langsung ngangkat alis dan bilang, emang apa yang harus gue sesali? Lin Senu langsung tersenyum penuh kemenangan. Kalau lu nggak minta maaf sekarang juga, jangan harap kita bisa pegangan tangan lagi. Bahkan gue nggak bakal peduli lagi sama lu ke depannya. Gue nggak mau ngomong sepatah kata pun sama lu. Mau sekeras apapun lu nyariin gue nanti. Ngelirik pun gue nggak sudi. Gue langsung ngangguk cepat. Wah, bagus banget kalau gitu. Dengar respon santai gue, emosi Lin Senu langsung meledak. Maksud lu apa? Dengan ramah gue jelasin artinya secara harfiah. Temen sebangku gue rasa gue harus fokus belajar dan ngurangin interaksi sama cewek-cewek oportunis. Pas bilang gitu, gue natap tajam ke arah Lin Senu. Terus gue tambahin, cewek yang dimaksud itu ya lu sendiri. Lin Senu langsung naik pitam sampai kepalanya pusing. Oportunis, berani-beraninya lu ngatain gue kayak gitu. Gue pun langsung pasang muka paling polos tanpa dosa. Bukan gue yang ngomong tapi teman sebangku gue. Lin Senu rasanya mau gila sekarang. Teman sebangku lu ngomong gitu aja langsung lu dengerin. Akhirnya gue masang senyum ngeledek. Ya kalau gue nggak dengerin dia, terus ngapain juga gue harus dengerin lu. Kalimat telak itu keluar barengan sama senyum sinis di sudut bibir gue. Lin Senu langsung kicep dan gak bisa berkata-kata lagi. Dengan santai gue lanjut ngomong, lagian teman sebangku gue itu primadona sekolah, udah cantik, kakinya jenjang, ngomongnya juga sopan dan enak didengar. Ya jelas gue dengerin dia lah. Ngelihat Lin Senu yang udah kalah telak sampai cengok nggak karuan, gue pun langsung ngasih serangan pamungkas. Beda banget sama lu, udah pendek, muka biasa aja lagi. Kalimat singkat itu langsung nusuk ulu hati Lin Senu sedalam-dalamnya. Jiboten, inget ya, gue nggak bakal pernah maafin lo. Cewek yang dikenal sebagai kembang kelas 5 yang imut dan manis ini akhirnya ngomong dengan suara gemetar kayak mau nangis karena saking marahnya. Terus langsung lari, terbirit-birit tanpa nengok ke belakang lagi. Dan di saat itu juga terdengar suara langkah kaki dari arah belakang gue. Pas gue noleh, ternyata Jang Sui udah selesai belanja dan keluar dari toko. Dia tetap pasang muka sedingin es dan ngelirik gue sekilas. Tadi lu ngomong sama siapa? Gue pun jawab dengan santai, cuma orang lewat kok. Nggak kenal. Jang Sui ngangguk-ngangguk sambil pura-pura nggak tahu apa-apa. Terus dia dengan santainya bagi-bagi permen buah ke gue. Nih, cobain deh. Sambil ngeliatin gue buka box permennya, terus langsung lempar permen buah itu ke dalam mulut gue. Dia kepikiran kalimat teman sebangku gue itu primadona sekolah, udah cantik. Yang nggak sengaja dia denger tadi. Detik itu juga dia nggak bisa nahan senyum manisnya. Bocah bodoh, pinter banget ya kalau ngomong. Begitu bel masuk kelas yang bunyi, gue pun sedikit miringin kepala buat ngelihat Jang Sui yang duduk di sebelah gue. Teman sebangku gue yang satu ini emang gak cuma cantik gila, tapi nilai akademisnya juga selalu dapat peringkat atas. Pas gue lagi asyik mandangin dia sambil ngelamun, tiba-tiba ada secari kertas yang digeser ke meja gue. Gue langsung ngelirik isi kertas itu. Gak usah ngeliatin terus, fokus dengerin pelajaran. Gue langsung ngadaf buat ngeliat Jang Sui di samping gue. Mukanya tetap sedingin es, dan dia kelihatan fokus banget ngeliatin papan tulis sambil dengerin penjelasan guru. Dengan muka merah karena malu, gue langsung bawa muka ke arah lain. Padahal di saat itu juga, Jang Sui yang pura-pura fokus belajar, diam-diam narik sudut, bibirnya membentuk senyuman tipis. Si polos bodoh, bisa-bisanya ngeliatin kakak sefokus itu. Emang pesona gue sebesar itu ya. Jam pelajaran terakhir siang itu diisi sama rapat kelas. Wali kelas berdiri di atas podium dengan muka super serius, terus ngumumin ke semua murid, Selasa depan bakal ada ujian. Kalian semua harus belajar mandiri dan siap-siap dari sekarang. Tapi tiba-tiba, akrab di kuping gue. Kamu, berdiri! Secara refleks, wush! Gue langsung berdiri tegak. Begitu berdiri, gue langsung nyari arah suara itu. Ternyata wali kelas di depan kelas lagi melotot tajam ke arah gue. Beliau langsung ngegebrak meja, podium, sambil teriak, Jiboten! Kamu tahu, nggak berapa nilai yang kamu dapat pas ujian tiruan kemarin? Hah? Berapa nilai kamu? Pertanyaan mendadak kayak gini, jelas bikin orang yang baru aja reinkarnasi dari masa 10 tahun ke depan kayak gue jadi kelabakan setengah mati. Apalagi setelah ditabrak truk di masa depan dan tiba-tiba terlempar kembali ke masa lalu, ingatan gue soal nilai ujian kuno itu udah nguap entah kemana. Tapi untungnya, tanpa nunggu gue buat mikir, wali kelas yang mukanya udah merah padam, langsung nyebutin rincian nilai gue satu-satu. Matematika 60, bahasa Mandarin 61, bahasa Inggris 62, dan 3 mata pelajaran lainnya kalau di total cuma 150. Semuanya di bawah standar kelulusan. Satu kelas ini isinya 50 orang, tapi kamu malah dapat peringkat 49. Dibandingin sama ujian tengah semester kemarin, nilai kamu anjlok 8 peringkat. Wali kelas langsung ngelihat ke arah baris keempat dari belakang, tepat di sudut dekat jendela kelas. Lihat salah satu murid dengan nilai paling ampas di kelasnya ini, wali kelas benar-benar kecewa berat karena muridnya ini nggak kunjung berkembang dan malah makin merosot prestasinya.
Di ujian tiruan kedua nanti, nilai kamu minimal harus naik 20 poin. Kalau nggak ada peningkatan, siap-siap aja. Saya panggil orang tua kamu ke sekolah. Begitu dengar ancaman maut dari wali kelas. Banyak teman sekelas yang malah mulai berisik dan nyari gara-gara. Mereka malah seneng banget ngelihat penderitaan orang lain. Bahkan ada satu murid cowok yang sengaja ketawa kencang banget sambil nyeletuk bu guru. Nambah 20 poin buat Jiboting mah susah setengah mati. Mana sempat dia belajar kan sibuk ngejar-ngejar lenu. Anak kelas 5, nada sarkas yang keluar tepat setelah kalimat itu selesai langsung bikin. Seisi kelas langsung pecah dalam tawa. Wali kelas yang dengar hal itu mukanya langsung auto suram, terus dia menatap gue dengan tatapan super murka. Mau dia kembang kelas atau bukan, jangan dicampur adukan. Intinya nilai kamu harus naik 20 poin. Saya tidak peduli gimana cara kamu. Mau kamu ngerjain soal, menghafal, belajar mati-matian, atau minta diajarin teman sekelas. Saya tidak mau tahu prosesnya, yang penting cuma hasilnya. Mendengar ucapan itu, si cowok yang tadi pertama kali ngejek gue langsung ketawa lagi. Pak guru, mending tidak usah deh. Kalau Jiodin minta diajarin teman lain, bukannya malah bakal nyusahin yang lain. Otak dia kan isinya cuma bucin doang. Nanti yang lain malah ketularan jadi bucin juga lagi. Pak, siap-siap aja nilai kelas kita ikutan hancur. Tawa di kelas pun langsung makin pecah dan kencang banget. Di saat yang sama, murid-murid peringkat atas langsung auto waspada. Tatapan mereka ke gue berubah jadi penuh kewaspadaan. Soalnya beda sama Jiboting yang ada di peringkat bontot. Di simulasi ujian kedua ini mereka semua lagi mati-matian ngejar nilai dan peringkat tinggi. Kalau si Goten beneran jadiin omongan wali kelas tadi sebagai tameng buat sok tidak tahu malu minta diajarin sama mereka. Wah, gawat banget. Waktu dan fokus belajar mereka pasti bakal keganggu dan keteteran. Tapi di tengah tawa riuh itu, gue yang lagi berdiri malah kelihatan santai aja. Kalau di kehidupan sebelum regresi dulu pas menghadapi situasi kayak gini, mungkin gue bakal malu banget, emosi, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kehidupan sekarang tuh beda. Jiwa gue udah berumur lebih dari 40 tahun, muka tembok gue udah kebal banget. Kebencian, kekanak-kanakan kayak gini mah receh banget buat gue. Lagian, buat orang yang udah reinkarnasi kayak gue, naikin nilai akademik doang sih kecil, tidak ada sulit-sulitnya sama sekali. Makanya detik ini gue cuma senyum santai menatap wali kelas yang ada di podium. Pak guru, tenang aja, tidak apa-apa kok. Saya bisa belajar sendiri. Saya bakal berusaha keras biar tidak membebani kelas ini. Target saya sih naikin nilai sekitar 200 poin. Begitu kalimat itu keluar, sisi kelas langsung tidak tahan lagi dan langsung meledak ketawa ngakak. Cowok yang tadi berdiri bahkan ketawa sampai bengek sambil mengacungkan jarinya ke arah gue. 200 poin, sekalian aja lu terbang ke langit. Menurut gue, naikin 2 poin aja udah setengah mati buat lu. Terus itu cowok menoleh ke wali kelas sambil cengengesan. Katanya, Pak, si Jiboting ini ternyata sadar diri juga ya. Dia tahu kalau di kelas kita anak-anak pintar tidak bakal ada yang mau peduli sama dia. Makanya dia sengaja menghindari biar tidak malu-maluin. Dengan begini, setidaknya dia tidak bikin bapak makin pusing. Haha. Wali kelas di podium yang mendengar ucapan itu langsung mengernyitkan dahi. Punya satu murid ampas emang bikin pusing. Kalau dia beneran mengganggu fokus belajar anak-anak pintar, ruginya bakal makin gede. Masalah omongan si Jiboten yang mau naikin nilai 200 poin, Pak Guru jelas tidak peduli. Palingan dia menganggap bualan gua itu cuma cara buat jaga gengsi aja. Setelah mikir sejenak, wali kelas akhirnya ngomong dengan nada serius. Oke, intinya kamu tetap fokus belajar mandiri saja. Kalau emang ada materi yang benar-benar kamu tidak paham, kamu bisa nanya ke saya atau guru lain. Tapi omongan itu belum selesai. Tiba-tiba sebuah suara yang dingin tapi lembut menggema di dalam kelas. Tidak usah mencari orang lain, biar aku yang mengajari dia. Suasana kelas langsung hening seketika. Bahkan wali kelas pun ikut diam. Di saat itu, semua murid di kelas langsung melongo terkejut. Mata mereka refleks mengikuti arah suara itu, langsung tertuju ke barisan paling belakang. Di baris keempat, tepat di sebelah murid, peringkat bontot itu, si cewek tercantik yang sedingin es tiba-tiba berdiri. Dia berdiri tegak tepat di samping bahu gue. Jangsua dengan matanya yang dingin langsung menyapu pandangan ke seluruh murid di kelas. Teman-teman sekelas yang tadi menertawakan gue bareng sih, cowok menyebalkan itu langsung mati kutu dan merasa malu, refleks menundukkan kepala membuat menghindari tatapannya. Akhirnya, dia menatap wali kelas di podium dengan nada tenang, tapi ingin mengulangi sekali lagi. Saya yang bakal ngajarin dia. Begitu kalimat itu selesai, teman-teman sekelas akhirnya tersadar dari syok mereka. Seketika, suasana kelas langsung gempar kayak air mendidih. Gue sendiri juga ikutan cengo. Padahal tadinya gue udah pede banget. Udah buka mulut, siap buat pamer kemampuan. Tapi sebelum gue sempat ngomong, di luar dugaan si De Jangsui malah berdiri lagi ke dia, buka suara, dia sukses, bikin gue bungkam. Teman-teman sekelas hampir tidak bisa percaya sama pendengaran mereka sendiri. Mereka melihat ekspresi dingin De Jangsui lekat-lekat, lalu beralih menatap gue yang berdiri di sampingnya. Mereka benar-benar merasa ini hal yang tidak masuk akal banget. Sebagai primadona sekolah,
sifat cuek dan dinginnya di Jiang Sui emang udah terkenal di seantero sekolah. Walaupun nilai-nilainya luar biasa bagus dan selalu jadi juara kelas, dia biasanya selalu sendiri dan cuma fokus sama belajarnya. Dulu di kelas, ada juga cowok-cowok yang pakai modus nanya soal latihan, yang sebenarnya cuma pengen dekat-dekat Jiang Sui biar bisa ngobrol bareng. Tapi hasilnya, semuanya ditolak mentah-mentah alias gagal total. Tapi sekarang, demi satu orang berperingkat bontot di kelas kayak si Jai Boton, Jiang Sui malah sukarela berdiri dan menawarkan diri buat mengajari dia secara langsung. Kowok yang tadi tawa paling kencang langsung emosi. Dia langsung ngomong, Pak Guru, meskipun nilai Jiang emang bagus banget, tapi di simulasi ujian kedua ini, dia juga harus bantu kelas kita buat rebut peringkat pertama satu angkatan. Dia tidak boleh dibebani sama si Jiboting. Wali kelas di podium kelihatan ragu dan mengernyitkan dahinya. Kayaknya mending jangan deh omongan itu langsung dipotong sama Jiang Sui. Pak Guru, tidak apa-apa kok. Sebagai ketua kelas, bantuin teman sekelas sudah jadi kewajiban saya. Mengajari Goten belajar tidak bakal bikin nilai saya turun kok. Malahan, dengan mengajar dan menjelaskan materi ke dia, itu juga bakal membantu saya memahami pelajaran lebih mendalam lagi. Penjelasan yang tenang, logis, dan masuk akal banget itu langsung bikin wali kelas manggut-manggut. Dengan ekspresi setuju. Akhirnya, setelah mikir sejenak, dia memutuskan, oke, kalau gitu tugas buat bimbing si Goting, Bapak serahkan ke kamu ya. Tapi kamu harus memastikan kalau hal ini tidak bakal mengganggu fokus belajar kamu sendiri. Gitu aja, pesan Bapak, kata wali kelas menasihati Jiang Sui dengan lembut, kemudian pandangannya beralih ke gue. Tatapannya langsung menajam seketika dan nada suaranya mendadak naik drastis. Jai Boting, kamu harus memanfaatkan kesempatan emas ini dengan baik. Kamu harus rendah hati dan belajar serius dari Jai. Jangan malas belajar dan malah bikin repot Ji. Awas aja kalau kamu macam-macam, Bapak bakal bikin perhitungan sama kamu. Mendengar itu, gue cuma mengangguk pasrah. Gue melihat ke arah Jiang Sui yang ada di samping gue, terus berbisik pelan. Sebenarnya tidak usah repot-repot juga kali. Gue bisa belajar sendiri kok. Beberapa saat kemudian, suara lembut Jiang Sui terdengar, kamu salah paham. Aku bukannya sengaja mau bantuin kamu kok. Ini murni karena tugas aku sebagai ketua kelas dan teman sebangku kamu. Cuman itu aja. Pas ngomong gitu, ekspresi muka Jiang Sui emang kelihatan dingin banget. Tidak ada yang aneh sama sekali. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia lagi berbunga-bunga banget kayak taman yang lagi mekar. Yoi! Akhirnya dapat kesempatan tutor privat berduaan. Nah, ini dia kesempatan emas gua buat ngobrol intim dan deket banget sama temen sebangku gua yang imut itu. Sesi tutor pun dimulai. Mulai dari mana dulu ya? Apa perlu dibimbing sambil pegangan tangan pas berpulang sekolah bunyi? Waktu pun berlalu dan hari udah mulai malam karena sekolah ngewajibin kita buat ikut kelas belajar mandiri malam dari jam 6:30 sampai jam 9:30 malam. Makanya begitu bel pulang bunyi, anak-anak sekelas langsung rebutan lari ke kantin. Jiang Sui dipanggil sama beberapa temen ceweknya buat makan malam bareng, sedangkan gua pergi ke kantin bareng Chen Yu. Pas lagi makan, si Chen Yu ngeliatin gua dengan tatapan kagum yang parah banget. Dia bahkan hampir mau sujud dan berlutut di situ juga biar bisa jadi murid gua. Bro Gi, lu emang gokil abis. Makan siang bareng aja udah hebat, apalagi si cantik Jiang yang gak pernah mau ngajarin siapapun. Ini pertama kalinya dia mau ngajar, dan lu berhasil naklukin dia. Oke, lu gede banget bro. Biar lu gagal di ujian tiruan kedua nanti, dan ortu lu dipanggil ke sekolah. Semua ini sebanding banget. Gua ngeliat si Chen Yu sambil mengernyitkan dahi. Siapa juga yang bakal gagal? Lagian gue nggak butuh-butuh banget tutor. Kali ini, nilai gue bakal naik minimal 200 poin. Chen Yu langsung melongo, terus ngeliatin gue dengan muka kasihan karena ngira gue halu. Padahal bisa belajar berduaan sama si cantik Jiang. Dia mikir Bro Ji udah gila, saking senengnya. Gue cuma muter bola mata pasrah. Ya udah kalau nggak percaya. Chen Yu agak kaget, terus melambaikan tangannya sambil bilang, bukannya gue nggak percaya, tapi bualan lu itu ketinggian bro. Terakhir kali nilai lu cuma 370, masa sekarang mau naik 200 poin sekaligus? Kalau beneran, nilai lu bakal jadi 570 dan lu bisa masuk peringkat 15 besar di kelas. Siapa juga yang berani mimpi setinggi itu? Pas denger ini, ujung bibir gue langsung senyum misterius. Gimana kalau kita taruhan? Kalau di ujian tiruan kedua ini nilai gue naik minimal 200 poin, lu berani nggak? Tanpa mikir panjang, Chen Yu langsung nepuk dadanya mantap dan langsung setuju. Dia bilang dia siap terima konsekuensi kalau kalah. Dia bakal lepas semua bajunya, pergi ke lapangan sekolah, jalan pakai tangan, terus lari telanjang bulat sebanyak 3 putaran. Anjir, gua aja sampai shock denger taruhannya. Padahal awalnya gua cuma pengen dia traktir. Gua makan beberapa kali aja. Nggak nyangka nih, bocah nekat banget. Gua pun mengangguk setuju. Biar adil, gua nanya satu hal lagi. Terus kalau gua yang kalah, gimana? Chen Yu langsung pasang muka solider khas sahabat sejati. Bro G, kalau lu kalah sebagai sesama cowok, gua nggak bakal hukum lu. Sama sekali. Terus dia pelan-pelan ngedeket dan nanya dengan malu-malu. Tapi boleh dong bagi tipsnya ke gua. Gimana caranya lu bisa naklukin si cantik Jiang? Buka kelas privat juga boleh banget lah.
Sementara itu di sudut lain kantin, Jiang Suya yang lagi makan bareng teman-teman ceweknya juga lagi diinterogasi habis-habisan. 3 siswi yang lagi makan bareng Jiang Suya ini emang terkenal punya visual oke dan nilai akademis yang lumayan tinggi dibanding murid lain. Karena mereka emang deket banget sama Jiang Suya, makanya mereka berani nanya hal sensitif. Suya, kok lu bisa-bisanya setuju buat ngajarin si Jibo? Salah satu dari mereka yang juga ketua kelas pelajaran bahasa Mandarin, si Tating, nggak tahan buat nanya kepo. Ini pertama kalinya gue lihat lu nawarin diri buat ngajarin orang lain. 2 temen cewek di sebelahnya juga ikutan ngangguk setuju. Suya, kok lu mau sih ngajarin si Jibo? Tating nanya lagi dengan penuh rasa penasaran, karena baru kali ini dia ngelihat dia si aktif itu buat ngajarin orang. 2 siswi di sebelahnya terus ngangguk-ngangguk setuju. Jiwa kepo, mereka bener-bener lagi meronta-ronta. Tapi di depan mata temen-temennya yang udah haus gosip itu, Jiang Suya cuma jawab santai. Nggak ada alasan khusus kok. Sebagai ketua kelas, udah kewajiban gua buat bantu temen sekelas. Tating cuma percaya setengah-setengah. Jawaban lu terlalu formal. Lagian sebelum-sebelumnya lu nggak pernah bantuin siapa sih siapa. Apalagi dia cowok. Jiang Suya tetap tenang. Kebetulan aja. Dia kan teman sebangku gua. Jadi sekalian aja biar gampang ngajarnya. Temen cewek yang satu lagi nggak tahan buat nanya lebih lanjut. Terus gimana soal tadi pagi pas lu meluk dia duluan? Gua denger pas jam istirahat di depan si cantik dari kelas 5 itu, lu juga sengaja megang tangan Jibo. Muka Jiang Suya nggak memerah sama sekali, jantungnya juga nggak berdegup kencang. Dia bohong tanpa berkedip sedikit pun. Itu semua cuma kebetulan. Dia bahkan senyum tipis lalu balik nanya, masa iya gua suka sama dia? Begitu kalimat itu keluar, ketiga temen ceweknya langsung hela napas lega. Bener juga sih, mana mungkin lu suka sama cowok yang peringkatnya paling bawah? Tuh kan, beneran cuma kebetulan doang. Suya cuma lagi kasihan aja sama dia, nggak lebih dari itu. Ngelihat reaksi teman-teman yang polos itu tuh Jiang Suya langsung ketawa dalam hati. Dia tersenyum licik, kayak rubah kecil yang berhasil nipu mangsanya dengan gampang. Lagian waktunya belum tepat, nggak asyik kalau orang-orang langsung tahu kebenarannya sekarang. Dia harus tetap jaga image-nya sebagai cewek kalem. Kalau nggak, orang lain bakal gampang curiga. Lagian situasi sekarang udah oke banget kok. Nggak ada tekanan, bisa nyantai berduaan sama temen sebangkunya pas senggang, bahkan bisa pura-pura nggak sengaja ngegoda dia dikit-dikit. Jadi nggak usah buru-buru go public. Pelan-pelan aja dulu. Jiang Suya merasa sangat puas di dalam hatinya. Tiba-tiba topik obrolan ketiga, temennya itu langsung belok arah. Tapi jujur ya, sebenarnya si Jibo itu ada keren-kerennya juga sih. Lagian dia sempat diinsert sama Lin Sino. Padahal si cantik kelas 5 itu standarnya tinggi banget kalau nyari cowok. Jibo emang rada pemalu dan introvert sih, tapi kalau dilihat-lihat hari ini ternyata dia ganteng juga. Tipe adik kelas yang imut-imut gimana gitu. Mata Tating langsung berbinar-binar sambil numpu dagunya pakai kedua tangan. Dia nunjukin muka mupeng. Gue suka banget tipe cowok kayak gitu. Kalau kalian gak tertarik, besok-besok biar gue yang pepet deh. Pas denger itu, Jiang Suya yang tadi lagi nunduk sambil makan pelan-pelan langsung ngegebrak sumpitnya ke meja dengan keras. Suara dentingannya bikin ketiga temen sisanya kaget setengah mati. Jiang Suya langsung ngangkat kepalanya, natap dingin ke arah Tating dan 2 teman lainnya. Ujian tiruan kedua udah deket, mending belajar yang bener, nggak usah mikirin hal-hal nggak penting kayak gitu. Dia langsung ngeluarin aura tegasnya sebagai ketua kelas. Ketiga temannya langsung ngangguk nurut sambil ketakutan. Jiang Suya pun menghela napas lega dalam hati. Untung aja, untung makanan yang udah ada di mangkok, gua nggak keburu disambar sama cewek lain. Setelah selesai makan malam, gua sama Chenju balik ke kelas dari kantin sekolah. Baru juga duduk dan istirahat sebentar, gua lihat Jiang Suya balik bareng ketiga temen ceweknya tadi. Gua sadar kalau ketiga temennya itu kayak lagi ngelirik-lirik ke arah gua sambil bisik-bisik rahasia. Di momen itu, Jiang Suya udah duduk lagi di sebelah gua. Suaranya yang lembut tapi dingin langsung terdengar. Buruan siap-siap. Lu mau ditutup pelajaran apa dulu nih? Gua sempat mikir sebentar, rasanya nggak enak kalau sengaja bikin repot dan buang-buang waktu sama tenaga Jiang Suya. Makanya gue langsung bilang, ya udah lupain aja deh. Gue bisa kerjain sendiri kok. Jiang Suya yang denger itu sempat terdiam. Terus dia bilang dengan lembut, kamu yakin gak butuh bantuan? Belum, sempat gue jawab. Gue lihat dia langsung sibuk ubek-ubek laci mejanya. Setelah nyari sebentar, dia langsung ngeluarin 2 lembar soal ujian bahasa Inggris dan naruh di depan gue. Jiang Suya bilang, coba kerjain soal rumpang di 2 ujian ini. Kalau total salahmu kurang dari 8, baru aku percaya kamu bisa sendiri. Gue ambil lembar ujian itu sambil senyum santai. Oke. Siap takut? Begitu lihat gua ngambil pulpen dan mulai ngerjain, Jiang Suya dalam hati udah pede banget. Dia nebak dengan level gua yang sekarang minimal bakal salah 14 atau 15 nomor. Kalau udah begitu, teman sebangkunya ini pasti bakal langsung mati kutu dan terpaksa nurut buat diajarin sama dia secara privat. 1 lawan 1 nih bos. Membayangkan itu, sudut bibir Jiang Suya refleks senyum-senyum sendiri. Tapi plot twist banget, baru lewat 20 menit, 2 lembar soal itu udah kelar gua babat habis.
Jiang Suya langsung nyocokin sama kunci jawaban dan meriksanya dengan cepat. Ekspresi dingin dan tenang andalan Jiang Suya seketika langsung retak buat pertama kalinya. Mulut kecilnya langsung mangap saking kaget dan gak percaya. 2 latihan soal rumpang yang totalnya ada 30 pertanyaan itu benar semua tanpa sisa. Dia sampai meriksa ulang sekali lagi dengan teliti. Pas dia mastiin kalau emang gak ada salah sama sekali, Jiang Suya makin shock berat. Soalnya buat murid lain, rata-rata mereka bakal salah minimal 3 atau 4 nomor di tiap latihan soal kayak gini. Bahkan kalau dia sendiri yang ngerjain, dia belum tentu bisa benar semua. Tapi teman sebangku di depannya ini malah bisa babat habis tanpa celah. Wah, ada yang gak beres nih. Berdasarkan ingatan di masa lalunya tentang gua, ditambah setelah baca seluruh isi buku harian gua, tingkat akademis si teman sebangkunya yang agak lemot, ini harusnya lagi anjlok. Pas masih semester bawah di kelas 10 aja, prestasinya udah terjun bebas sampai hampir di juru kunci. Tapi kok sekarang dia bisa dan gampang babat habis soalnya. Mana cuma butuh waktu 20 menit doang lagi. Saat ini muka gua kelihatan santai banget. Malah gua sempat-sempatnya menikmati ekspresi kagetnya Jiang Suya yang kelihatan gemas banget. Sejak reinkarnasi sampai sekarang, ini pertama kalinya gua bisa unggul dan pegang kendali di depan Jiang Suya. Rasanya bangga banget, gimana? Sekarang percaya kan? Tanya gua pamer. Tapi di telinga Jiang Suya, omongan gua barusan kedengaran kayak provokasi kecil, dia langsung naikin alisnya. Jiwa Ratu Es yang gak terkalahkan dari kehidupan masa lalunya langsung bangkit lagi. Bocah kemarin sore mau nantangin kakak tingkat. Jangan harap. Dia langsung pasang muka dingin lagi. Oke, 2. Soal tadi emang gampang banget. Abis ngomong gitu, Jiang Suya ngambil 1 lembar ujian lain dari buku bahasa Inggrisnya. Terus nutupin jawaban yang udah diisi pakai selotip sebelum dikasih ke gua. Dia langsung natap gua. Suaranya tetap lembut kayak biasa. Coba kerjain yang ini juga. Gua cuma naikin alis tipis sambil senyum santai. Siapa takut, tanpa babi bu, gua langsung gas ngerjain lagi dengan cepat. Kali ini kecepatan ngerjain gua juga gila-gilaan. Baru 10 menit berlalu, gua udah sodorin lembar ujian ketiga itu ke depan Jiang Suya. Ngerjainnya secepat ini, kalau nggak diteliti lagi, nanti nyesel loh komentar Jiang Suya yang sok-sokan tenang. Padahal gerakannya gesit banget. Dia langsung nyamber lembar ujian itu, tarik napas dalam-dalam, terus ngelotok selotip yang nutupin jawaban buat mulai dicocokin. Proses koreksinya cepet banget, cuma butuh waktu sebentar buat mastiin hasilnya. Jiang Suya langsung tersentak kaget. Kali ini matanya bener-bener melotot saking syoknya. Gila, bener semua lagi. Padahal lembar ketiga ini bukan tugas biasa dari guru, melainkan soal kompetisi bahasa Inggris tingkat tinggi yang sengaja dia cari buat latihan mandiri biar kemampuannya makin tajam. Jiang Suya sendiri aja sempat salah 3 nomor pas ngerjain soal ini. Tapi gila banget, gue cuma butuh waktu 10 menit doang buat nyelesainnya. Jiang Suya refleks, langsung melotot ke arah gue. Matanya penuh rasa syok dan gak percaya. Karakter Chibi dalam kepalanya sampai mangap membentuk huruf O yang gemas banget. Apa bener ini teman sebangku yang dia kenal? Howok yang di buku hariannya selalu ngeluh kalau bahasa Inggris itu susah banget. Kok bisa-bisanya mendadak berubah jadi sepuh bahasa Inggris level olimpiade gini. Gua sendiri nggak tahu apa yang lagi berkecamuk di pikiran Jiang Suya saat ini. Setelah kelar ngerjain 3 ujian tadi, rasanya segar banget. Ternyata soal level olimpiade cuma segini doang kemampuannya. Di kehidupan masa lalu, gara-gara gagal ujian masuk perguruan tinggi, gue cuma bisa masuk kampus swasta kelas 2 dengan nilai pas-pasan. Orang tua gue sampai harus rela ngeluarin setengah dari uang tabungan mereka demi gue bisa kuliah di kampus PIS biasa itu. Pas gue lihat rambut orang tua gue udah mulai memutih saking capeknya, gue merasa bersalah dan nyesel banget. Titik balik itulah yang bikin gue bener-bener tobat dan bangkit. Begitu masuk kuliah, gue langsung ambis dan belajar mati-matian. Selain kuliah, gue juga nyambi jadi guru les privat buat nyari uang jajan tambahan. Bahkan pas lulus kuliah, pekerjaan pertama gue selama 3 tahun berturut-turut adalah di lembaga bimbel terkenal. Gue jadi guru spesialis persiapan ujian yang ngajar berbagai mata pelajaran buat para siswa. Dan spesialisasi utama gue adalah materi-materi SMA. Sekarang begitu gue reinkarnasi balik ke masa SMA, semua mata pelajaran ini mah kecil banget. Bisa dibilang gue bantai-bantai di mode dewa. Kelar urusan bahasa Inggris, lanjut ke materi bahasa Mandarin, matematika, sejarah, sampai puisi, kuno yang wajib dihafal anak SMA, semuanya bisa langsung gua babat di luar kepala. Pas lagi seru-serunya, mata Jiang Suya tiba-tiba berbinar, suaranya terdengar antusias banget saking senangnya. Nah, yang ini salah. Begitu dengar itu, gua langsung lihat jawabannya, terus nunjukin kalau kunci jawabannya yang emang keliru. Pas Jiang Suya neliti lagi, ternyata bener. Dia langsung dongak buat natap gua. Jiang Suya sampai melamun saking syoknya. Gua langsung naikin alis sambil senyum usil. Sekarang percaya kan? Jiang Suya akhirnya tersadar, terus buru-buru masang muka dingin lagi. Boleh juga. Tapi setelah itu, dia nggak tahan buat ngeliatin gua dari atas sampai bawah dengan penuh selidik. Dia udah nggak bisa lagi nahan rasa penasaran di kepalanya. Kok kamu bisa mendadak jago banget belajarnya?
Untungnya pertanyaan ini udah gua antisipasi sebelumnya, nggak mendadak juga sih. Sebenarnya selama ini gua diem-diem ambis belajar dan ngejar ketertinggalan. Ya biar momen kayak gini bisa bikin gempar semua orang. Alasan yang agak maksa sih, tapi masih jauh lebih masuk akal dibanding harus jujur ke Jang Suya kalau gua ini reinkarnasi. Jang Suya yang dengar alasan itu cuma bisa percaya, nggak percaya. Mata indahnya masih terus natap gua penuh selidik, ngerasa ada yang janggal. Soalnya cerita tentang ambis belajar diam-diam ini sama sekali nggak pernah ditulis di buku harian gua. Masa iya rahasia ini disimpan rapat-rapat sampai nggak berani ditulis di diary. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Jang Suya akhirnya nerima alasan itu. Lagian cuma itu satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal. Nggak mungkin kan kalau teman sebangkunya yang rada lemot ini juga ikutan reinkarnasi. Pas lihat Jang Suya udah mulai percaya, gue pun langsung senyum puas. Jadi soal urusan les privat ke depannya, nggak usah repot-repot. Aku bisa sendiri kok. Jang Suya mengangguk. Di momen ini perasaannya agak campur aduk dan bingung. Karena kalau aku beneran kayak di kehidupan sebelumnya yang dapat nilai paling bontot, bahkan kalau dia udah nyoba segala cara buat mengalah dan kompromi pasca ujian masuk kuliah nanti, dia sama aja boton. Tetap bakal kuliah di universitas yang beda, hubungan jarak jauh alias LDR juga nggak enak banget kan. Tapi sekarang kayaknya masalah itu udah bukan masalah lagi. Sosok mungil di dalam hati Jang Sui saat ini lagi natap teman sebangkunya itu. Kejutan yang langka banget, berasa nemu harta karun bikin dia nggak bisa nahan rasa gembira yang membuncah. Oh iya dong, emang nggak salah jadi temen sebangkunya si kakak hebat. Diam-diam malah nyembunyiin bakat sehebat ini. Si kakak emang sempat salah menilai, dasar konyol. Temen sebangku kecil yang rajin belajar ini ternyata gak konyol sama sekali, malah agak jenius. Tapi di sisi lain, sosok mungil di hatinya mulai ngerasa sedih. Awalnya kan dia rencana mau pakai alasan tutor biar bisa PDKT dan interaksi lebih dalam sama aku. Tuntun tangan bareng buat ngerjain soal, ngejelasin soal ujian, terus kalian bisa muasin hasrat buat megang, nyubit pipi temen sebangkunya yang imut ini, sambil ngelus-ngelus kepalanya, dan semacamnya. Tapi sekarang tampaknya bayangan indah itu langsung lenyap seketika. Jang Sui langsung mikir cara lain dengan wajah yang tetap sedingin es. Kamu sibuk gak? Kalau nggak, coba tolong bantuin aku lihat. Soal yang ini katanya sambil nyodorin lembar ujian bahasa Inggris dan nunjuk bagian pemahaman bacaan. Aku kurang paham bagian yang ini. Aku jadi agak bingung. Ada apa nih? Si cantik yang pinter banget dan selalu dapat peringkat 3 besar satu angkatan. Soal model gimana yang bisa bikin seorang Jang Sui kesulitan? Aku ngelihat ke soal pemahaman bacaan di kertas itu. Kepalaku malah makin sulitnya sama sekali. Cuma soal pemahaman bacaan biasa. Di kelas minimal 10 dari 20 orang pasti bisa ngerjain ini. Aku natap Jang Sui di sampingku dengan penuh curiga. Masa kamu nggak bisa? Jang Sui dengan wajah dinginnya. Tetap kelihatan tenang dan santai tanpa ragu sedikit pun. Iya, aku nggak bisa. Aku makin bingung. Atau aku ngeremehin soal bacaan ini. Pasti ada jebakan terselubung yang nggak aku sadari. Nggak percaya. Pas aku merhatiin lagi baik-baik, Jang Sui duduk di sampingku sambil merhatiin ekspresiku yang lagi serius banget. Menganalisis dan berpikir. Sosok mungil di dalam hatinya udah senyum lebar banget. Kalau nggak bisa ngajarin teman sebangku, ya biar teman sebangku aja yang ngajarin aku. Pinter banget kan? Padahal niat awalku tuh gak mau ngerepotin Jang Sui, tapi siapa sangka setelah aku nunjukin kemampuan asliku, malah kerepotannya yang pindah ke aku. Sepanjang kelas belajar mandiri malam itu, waktuku habis cuma buat ngajarin Jang Sui. Jiboton, yang ini aku nggak tahu. Kamu senggang nggak buat bantuin aku lihat soal ini. Ini kata yang punya banyak suku kata, aku lupa artinya. Nggak cuma harus ngejelasin, tapi aku ngerasa ada yang aneh. Pandangan dia kayaknya nggak fokus ke lembar ujian. Tapi malah bolak-balik ngeliatin mukaku. Tiap kali aku tiba-tiba dongak, aku nggak nemuin kejanggalan apa-apa. Jang Sui dengan wajah dinginnya kelihatan fokus banget sama lembar ujian. Sama sekali nggak pecah fokus. Tapi pas aku lanjut ngejelasin lagi, perasaan kayak lagi diawasin diam-diam itu langsung muncul lagi. Pas aku mendadak dongak lagi, tetap gak ada apa-apa. Malahan, Jang Sui ngelihat ke arahku dengan tatapan dinginnya yang polos seolah bertanya, ada apa? Kok nggak dilanjutin penjelasannya? Aku cuma menggelengkan kepala tanpa ngomong apa-apa. Jang Sui malam ini kayaknya haus banget akan ilmu pengetahuan soal terus-terusan disodorin ke aku. Jiboton, coba lihat yang ini. Terus yang ini, sama yang ini juga ya. Pas Jang Sui nanya dengan wajah polosnya untuk yang ke-20 kalinya malam ini, akhirnya aku udah nggak tahan lagi. Sambil nunjuk bagian kosong di lembar ujian. Di sini nggak ada petunjuk apa-apa. Terus gimana aku harus ngisinya? Jang Sui dengan serius ngebalik kertas ujiannya, lalu nunjuk soal yang lain. Oh, tadi aku salah lihat soal. Coba lihat yang ini. Aku natap Jang Sui di depanku dengan pasrah, tapi dia tetap tenang banget tanpa nunjukin gelagat aneh sedikit pun. Aku beneran nyerah deh. Ya sudahlah, terima nasib aja. Aku ngambil pulpen buat siap-siap ngejelasin ke Jang Sui. Pas banget waktu aku mau meraih pulpen di meja. Kebetulan Jang Sui juga lagi mau
ngambil pulpen itu. Kayaknya sih dia mau berbaik hati ngasih ke aku. Jari-jari kami nggak sengaja bersentuhan, lalu mungkin karena efek refleks yang nggak bisa langsung berhenti, tangan Jiang Sui dengan sangat pas dan mengejutkan malah ngegenggam erat jariku. Suasana langsung membeku, berhenti seketika, sensasi dingin menjalar dari jemari tepat saat aku mau ngambil pulpen di meja. Kebetulan Jiang Sui juga lagi mau ngambil pulpen itu, seolah mau ngasih langsung ke aku. Jari-jari kami nggak sengaja bersentuhan, terus mungkin karena efek refleks yang nggak bisa langsung berhenti, tangan Jiang Sui dengan sangat pas dan mengejutkan malah ngegenggam erat jariku. Suasana langsung membeku, berhenti total. Rasa dingin dan lembut menjalar dari jariku. Aku mendongak natap Jiang Sui dengan penuh keraguan. Wajahnya santai banget kayak nggak terjadi apa-apa. Aku tadi cuma mau ngasih pulpennya ke kamu. Aku nunduk, ngeliat jariku yang masih dipegang erat sama dia. Kalau gitu, bisa tolong lepasin tangan aku nggak? Jiang Sui mengangguk. Oke, lalu dengan wajah dinginnya dia lepasin genggamannya dengan santai. Padahal sosok mungil di hatinya udah senyum lebar banget, sampai mulutnya nggak bisa mingkem. Aduh, Jiang Sui. Kok bisa sih seceroboh itu? Lain kali harus dilanjutin lagi ya. Akhirnya sepanjang jam belajar mandiri, hampir seluruh waktuku habis buat ngajarin Jiang Sui. Untungnya bel pulang sekolah akhirnya berbunyi. Rasanya beban berat di pundakku langsung hilang. Aku pun menghela napas lega. Tapi pas ngeliat ke samping, Jiang Sui kayaknya masih belum puas. Dia malah mau ngambil buku latihan soal yang lain. Aku pun langsung refleks lompat berdiri kayak kelas sudah selesai. Aku harus pulang sekarang. Seketika itu juga aku langsung beresin semua buku dan kertas ke dalam tas. Lalu menyampirkan tas ke pundakku. Semua gerakan itu berjalan mulus banget tanpa hambatan dan selesai dalam satu tarikan napas. Jiang Sui melongo, ngeliat tingkahku yang kayak orang lagi kabur. Dia hampir aja ketawa. Dasar bocah konyol. Kenapa juga lari secepat itu? Aku kan gak bakal makan kamu. Pas Jiang Sui juga buru-buru beresin tasnya dan siap-siap buat ngejar aku, tiba-tiba ada suara yang manggil dia dari belakang. Teman Jiang, tunggu sebentar. Jiang Sui refleks berhenti, dia balik badan buat ngeliat siapa itu. Ternyata ketua murid mata, pelajaran bahasa Inggris, Lioma, yang lagi jalan cepet ke arahnya. Orang ini juga yang waktu itu sempat ngejek aku pakai segala macam kata kasar. Jiang Sui agak mengernyitkan dahi. Dia mikir gara-gara dihalangin gini, dia mungkin gak bisa ngejar Jiboton. Suasana hatinya langsung drop. Raut mukanya pun kembali dingin sedingin es. Ada apa? Ngelihat Jiang Sui beneran berhenti buat nungguin dia, Lumi langsung kelihatan seneng banget dengan wajah penuh ketulusan. Aku mau kasih saran ke kamu, ngurusin murid miskin prestasi, kayak Jiboton itu percuma banget, nggak peduli seberapa banyak waktu yang kamu buang. Itu cuma bakal ganggu persiapan ujian masuk kuliahmu aja. Menurutku, mending kamu nggak usah peduliin dia lagi. Dia nyerokos panjang lebar ngomongin omong kosong yang menurut dia tuh tulus dan penuh perhatian banget. Akhirnya, cuma nambahin satu kalimat lagi. Kalau lo kesusahan jelasin ke guru-guru, gue bisa bantu ngomong kok. Habis ngomong gitu, Liuma ngerasa dirinya barusan itu sopan dan perhatian banget. Dia langsung ngerasa bangga dan jemawa, tapi nggak disangka si Jiang Sui malah cemberut. Mukanya juga makin dingin. Emang kita seakrab itu? Liuma yang denger itu langsung nge-freeze. Pertanyaan balik yang gak terduga ini bikin dia bingung mau bereaksi kayak gimana. Pas baru mau ngomong lagi, ucapannya langsung dipotong sama suara dingin Jiang Sui. Biar gue lurusin ya. Gue sendiri yang minta diajarin sama Jibo, dan urusan gue gak usah dicampurin sama orang lain. Kita cuma teman sekelas. Tolong tahu batasan. Gue gak mau denger omongan kayak gitu untuk kedua kalinya. Abis ngomong gitu, dia gak peduli lagi sama cowok itu. Dia langsung ambil tasnya, balik badan, terus keluar lewat pintu belakang kelas. Liuma baru sadar dari lamunannya. Rasa nggak terima dan dendam langsung membara di dalam dirinya. Nggak tahan lagi, dia langsung ceplos-ceplos. Tapi emangnya lo sama Jibo bukan cuma teman sekelas juga? Jiang Sui sempat berhenti langkahnya, terus balik badan dengan tatapan dingin. Dia ngelirik cowok itu tajam. Beda. Besok paginya, gue ngucek mata yang masih sepet, merenggangkan badan, terus menguap lebar-lebar. Semalam gara-gara terlalu fokus ngerjain soal ujian. Gue ketiduran dan gak tahu sekarang udah jam berapa. Sialan, jam berapa nih? Gue buru-buru pakai baju dan ngerapihin tas sekolah. Gue langsung lari keluar pintu dan turun tangga setengah mati. Gak nyangka, baru hari kedua reinkarnasi, gue udah terancam telat lagi gara-gara begadang ngerjain soal semalam. Pas baru aja nyampe di gerbang sekolah dengan ancaman telat masuk kelas pagi, tiba-tiba dari arah belakang ada yang manggil, "Jibo, berhenti lo!" Refleks gue langsung nengok ke arah suara itu. Ternyata ada Lin Sennu sama temen deketnya Kui Kai bareng dua siswi lainnya. Yang barusan teriak nyuruh gue berhenti itu si Kui Kai. Pas tahu itu mereka, gue niatnya mau langsung balik badan dan pergi karena buru-buru. Kelas pagi bentar lagi mulai, nggak ada waktu buat ngeladenin drama cewek ecek kayak kalian. Tapi saat itu juga gerombolan cewek itu langsung nyamperin dengan cepet. Kiki yang lihat Jibo mau pergi gitu aja langsung teriak, makin kenceng dan emosi. "Berhenti, jangan pergi." Suaranya yang melengking langsung bikin banyak murid di sekitar gerbang sekolah pada nengok. Gue yang mulai kesel langsung ngeliatin dia.
Ada apaan sih? Lihat Jibo yang kelihatan gak sabaran. Si Kiki malah makin naik darah. Lo masih berani nanya, ngaku nggak lo? Kemarin lo apain si Lin Senu sampai nangis? Buruan minta maaf sama dia. Dua cewek di sebelahnya, yang kayaknya gengnya Lin Senu dan Kui Kai, langsung ikutan nyamber. Kok beraninya ngebully cewek lemah? Gak tahu, malu banget. Pas temen-temennya ganti nyudutkan Jibo, Lin Senu yang jadi biang keroknya malah diam aja. Dia cuma masang muka melas dengan mata berkaca-kaca seolah-olah dia korban yang paling tersakiti. Berdiri sok ketakutan, bikin murid-murid dari kelas lain di sekitar situ mulai ngeliatin Jibo dengan tatapan sinis. Tapi gue gak peduli, gue langsung balik badan dan cuek, bebek, bener-bener nganggep mereka kayak angin, lalu yang gak ada wujudnya. Sikap cuek gue ini bikin 3 cewek yang dipimpin Kui Kai itu emosi setengah mati sampai dadanya sesak. Detik itu juga si Kui Kai langsung maju ngehadang jalan gue sambil teriak kenceng. Lo gak boleh pergi! Sebelum minta maaf, jangan harap bisa lewat. Lin Senu yang berdiri di sampingnya pura-pura masang muka melas berkaca-kaca. Padahal dalam hatinya udah kegirangan banget. Ini emang taktik licik. Dia yang sengaja bawa Kui Kai dan temen-temennya. Dia sendiri nggak perlu repot-repot turun tangan. Cukup akting jadi korban yang terzalimi aja. Situasinya benar-benar makin tegang. Tapi dengan santainya, gue langsung madep ke gerbang sekolah dan teriak sekenceng-kencengnya. Pak Guru, mereka ngehadang saya, nggak ngebolehin masuk kelas. Sontak, Kui Kai sama 2 temennya langsung melongo kaget. Lin Senu juga ikutan dongak sambil mangap ngeliatin Jibo. Guru paruh baya yang jaga gerbang langsung mengernyitkan dahi dan lihat ke arah kita. Si Kui Kai yang panik langsung buru-buru minggir ngasih jalan. Dengan santai gue jalan ngelewatin Lin Senu, Kui Kai, dan antek-anteknya masuk ke area sekolah. Lihat Jibo pergi begitu aja dengan muka lempeng, si Kui Kai makin gondok dan gak terima. Dia gak tahan buat teriak kenceng maki-maki Jibo, kowok apaan lo. Minta maaf aja gak mau, pelit banget jadi cowok. Mana ada cewek yang sudi sama lo? Omongan kayak gitu bener-bener luapan emosi dia yang meledak-ledak. Tapi pas omongan itu baru aja selesai, tiba-tiba terdengar suara dingin yang memotong. Gue mau. Ternyata Jang Sui dengan kaki jenjangnya yang anggunan berkelas langsung jalan ke depan Jibo. Si cantik Jang Sui dengan muka datarnya bilang, udah mau telat, ayo masuk. Abis ngomong gitu, di bawah tatapan semua orang yang melongo syok, si Dewi S itu langsung ngangkat tangannya. Dan dengan berani gandeng tangan kiri Jibo. Terus mereka berdua jalan santai masuk ke sekolah. Pas di belokan deket tempat parkir bawah tanah gue. Nengok ke arah Jang Sui, makasih ya. Jujur tadi itu rasanya mantep banget. Dengar ucapan makasih dari Jibo, si cantik Jang Sui tetap pasang muka kalem. Dengan nada tenang, dia bilang, gak masalah kok sama temen sebangku kan emang harus saling bantu. Kemarin lo udah bantu gue belajar, sekarang gue cuman bales budi aja. Jangan salah paham ya. Salah paham? Ya kali gue mikir sejauh itu. Tapi ngomong-ngomong, pas gue ngelirik ke bawah, tangan kiri gue ternyata masih digenggam erat sama temen sebangku gue yang cantik ini. Tangan gue boleh dilepas sekarang? Si cantik di sebelah gue, tanpa berubah ekspresi, langsung lepasin genggamannya dengan santai. Sorry, gue lupa. Abis pamitan sama dia, gue langsung buru-buru lari ke kelas. Ngeliat punggung cowok yang lari menjauh itu, muka sok dinginnya. Jang Sui langsung lenyap seketika. Dia nunduk sambil mandangin tangan putih, mulusnya, terus bibir tipisnya agak cemberut. Buru-buru banget sih lepasinnya. Emangnya tangan cewek secantik gue nggak layak buat digenggam lama-lama? Tapi abis itu senyum puas langsung mengembang di wajahnya. Ya sudahlah. Masih pagi di gerbang sekolah udah bisa gandeng tangan teman sebangku tercinta. Ini bener-bener bonus tak terduga yang bikin happy seharian. Cukup lah. Harusnya gue makasih juga sih sama cewek green tea yang bikin ulah tadi. Gara-gara dia, gue jadi punya alibi kuat buat gandeng tangan cowok manis sebelah meja gue ini. Sementara itu, gue langsung lari sekenceng-kencengnya di koridor sekolah. Akhirnya, gue berhasil nyampe sebelum masuk bunyi di pintu belakang kelas 10. Pas banget di situ gue ketemu temen deket gue, Chen Yu, yang baru keluar mau ke kamar mandi. Begitu lihat Jibo, mata Chen Yu langsung berbinar-binar. Dia langsung narik gue. Bro, lo udah denger berita heboh belum? Barusan di gerbang sekolah, si cantik Jang Sui turun dari mobil Maybach keluarganya. Pas masuk gerbang, dia langsung gandeng tangan seorang cowok dan jalan bareng, anak kelas. Sebelah lihat kejadian itu dan langsung ngechat gue. Katanya adik-adik kelas langsung pada geger gila. Sementara gue sendiri cuma fokus buru-buru balik ke meja, nggak ada waktu juga buat ngalor ngidul sama Chen Yu. Cuma ngomong sepatah kata doang. Gue tahu orang itu adalah gue bikin si Chen Yu bengong di tempat, kepalanya langsung ngeblank. Begitu dia sadar, Chen Yu ngerasa kayak kiamat dah. Pas senam pagi kelar, teman-teman sekelas langsung berhamburan ke lapangan. Banyak banget yang langsung lari ke kantin, pada rebutan ke sana. Tapi buat gue, orang dewasa dengan jiwa berumur 30 tahun lebih, jelas lah nggak tertarik buat desak-desakan kayak gitu. Tapi tiba-tiba, sahabat gue Chen Yu malah ngedeket. Bro Tang, balik ke kelas yuk, kantinnya rame parah. Cuma, orang bego yang mau desak-desakan di sana. Gue pun ngangguk setuju, terus muter balik mau ke kelas bareng Chen Yu. Tapi tiba-tiba ada suara dingin tapi lembut manggil gue.
Jibotang. Gue pun langsung menoleh ke arah suara itu. Ternyata teman sebangku gue yang cantik jelita lagi jalan ke arah gue. Ada apa? Cewek cantik itu ngeliat ke Jibotang sambil nunjuk arah kantin. Temenin aku ke kantin yuk. Suaranya lembut banget. Kayak hal biasa yang wajar didengar. Begitu dengar kalimat itu, si Chen Yu yang di sebelah gue langsung mundur pelan-pelan dengan PK. Pelajaran kemarin masih nempel di otaknya. Dia nggak mau cari masalah sama si cantik Jiang Shuya lagi. Apalagi pas inget tatapan matanya yang dingin banget sampai bisa membekukan orang. Insting bertahan hidupnya langsung aktif, maksimal. Pas temen gue udah kabur, gue masih kebingungan. Kenapa harus bareng gue? Kamu mau ke kantin ya? Gue lagi nggak mau ke sana. Si cantik itu tanpa mengubah ekspresinya langsung ngangkat tangan lagi, nunjuk ke arah kerumunan yang mau ke kantin. Rame banget, aku nggak bisa nerobos. Gue ketawa, kamu nggak bisa nerobos. Yang ngajak gue juga nggak bakal ngebantu kali. Belum juga omongan gue kelar, si cantik itu dengan anggunnya udah mengulurkan tangan ke arah Jibotang. Kalau gitu, kamu harus pegang tangan aku. Pegangan tangan dong. Yang satu di depan buka jalan, yang satu lagi ngikutin di belakang. Emang sih cara ini bisa buat nerobos kerumunan. Gak buruk juga idenya. Tapi gue agak ragu. Harus waspada nih. Pegangan tangan tuh gak terlalu bagus. Gandengan sama cewek secantik ini di depan umum dan dilihat banyak orang rasanya bisa bikin nyawa gue terancam. Jujur aja, temen sebangku gue ini belakangan. Kenapa sih kok nyari alasan terus buat pegang tangan gue? Apa cuma perasaan gue aja ya? Si cantik Jiang Shuya mukanya lempeng banget, gak merona ataupun deg-degan, nadanya santai banget, gak bagus apanya. Kan kita temen sebangku. Temen sebangku saling bantu sambil pegangan tangan, itu wajar banget tahu. Sambil ngomong, dia makin ngarahin tangannya ke Jibotang, ngasih isyarat, biar cepetan digandeng. Gue ngelihat temen sebangku gue ini yang kelihatan santai dan polos banget, kayak gak ada niat terselubung apa ke gue. Pikir gue, bener juga sih. Cuma temen sebangku biasa yang pegangan tangan buat buka jalan. Si cantik aja sesantai itu, ngapain juga gue mikir yang aneh-aneh. Masuk akal, akhirnya gue gak ragu lagi. Gue ulurkan tangan buat genggam tangan si cantik ini, terus mulai maju buat nerobos kerumunan. Di saat yang sama, dia yang ngikutin di belakang Jibotang, ngebiarin tangannya pasrah digenggam erat. Pas ngerasain kehangatan dari telapak tangan itu, hati kecil Jiang Shuya langsung bersorak gembira. Bibirnya gak bisa nahan senyum lebar, akhirnya bisa pegangan tangan sama doi. Jiang Shuya, kamu emang keren banget. Akhirnya kami berhasil nerobos kerumunan, sambil terus gandengan tangan sama si cantik, kami nyampe di kantin, gue langsung tepar, keringetan sebadan badan. Susah banget gila. Biar kata fisik gue masih semuda 18 tahun, rasanya hampir gak kuat nahan gempuran lautan manusia tadi. Jadi temen sebangku cewek cantik ternyata bukan urusan gampang. Beda banget sama Jibotang saat ini si cantik. Si Jiang Shuya kelihatan kalem dan santai banget, malah kayaknya dia lagi seneng banget. Tangannya dilipat di belakang punggung, langkah kakinya terasa ringan dan anggun. Begitu masuk kantin, dia langsung nyari di rak makanan, milih camilan sama minuman, terus cepet-cepet bayar ke kasir. Jiang Shuya keluar bawa 2 botol Sprite dingin, nyamperin Jibotang, terus nyodorin 1 botol ke dia. Dengan muka lempeng dia bilang, nih upah buat kamu. Gue pun gak sungkan buat langsung ambil botol itu. Lagian tadi gue hampir aja mati konyol gara-gara desak-desakan. Jadi teman sebangkunya si cantik dapat 1 botol Sprite sih wajar banget ya. Meskipun gue nggak kepikiran kalau perlakuan kayak tadi bakal bikin cowok-cowok lain iri setengah mati sampai matanya hijau. Jangankan dikasih hadiah. Mereka pasti rela bayar mahal demi bisa dapat kesempatan pegangan tangan kayak tadi. Bahkan sampai sekarang, gue masih curi-curi pandang ke arah keripik kentang di tangan. Temen sebangku gue itu pengen lanjut makan juga rasanya. Kenapa nggak beli 2 bungkus keripik kentang sekalian sih? Makanan ginian kan nggak bakal sisa juga. Si cantik Jiang Shuya naikin alisnya, lalu dengan entengnya bilang, kalau nanti kamu mau makan, kita bisa makan sebungkus berdua kok. 2 orang makan bareng. Wah, kalau tangannya sama-sama masuk ke dalam bungkus keripik kentang, pasti bakal ada momen yang bikin jantungan nih. Senggolan kecil yang bikin baper. Trik cerdas buat makin deket sama gebetan sebangku. Si cantik yang dingin ini ternyata banyak akalnya juga ya. Mereka berdua pun jalan berdampingan keluar kantin sambil minum Sprite. Pas baru mau balik ke kelas dan belum jalan jauh, tiba-tiba terdengar suara manggil. Jiang Shuya langsung nengok dan ngelihat ada cowok tinggi dan tampan. Langkahnya kelihatan mantap dan cepet diiringi beberapa temennya. Mukanya kelihatan gembira banget pas jalan ke arah sini. Cowok itu langsung ngedeket tanpa memedulikan. Gua yang berdiri di sebelah Jiang Shuya bagaikan angin lalu. Dia senyum lebar ke arah Jiang Shuya dan langsung ngomong dengan nada so akrab. Kebetulan banget kamu juga lagi beli camilan, jadi aku nggak perlu repot-repot nyari kamu ke kelas. Nanti siang kamu ada waktu gak? Makan bareng yuk. Kowok itu ngomong tanpa nunggu jawaban dari Jiang Shuya. Dan langsung dengar suara dari samping Jiang Shuya. Misi, gue tiba-tiba melangkah maju tepat di depan Jiang Shuya, ngehalangin pandangan si cowok tinggi ganteng itu, ngelindungin teman sebangku gue yang cantik di belakang punggung gue, sambil natap tajam cowok tinggi itu.
Kayaknya kamu nggak bakal punya waktu buat ngajak Jang Sui makan siang deh. Nama cowok tinggi ini adalah Sukeng, anak kelas 5 yang terkenal banget di sekolah. Tingginya 1,8 meter, anak tim basket sekolah, bakat olahraganya luar biasa, prestasi akademiknya juga menonjol sampai dijuluki dewa akademik. Tapi yang bikin dia benar-benar terkenal adalah gosip pas deket kelulusan kelas 12. Dia sama seorang siswi satu angkatan punya hubungan yang abu-abu, bahkan sampai kelewat batas. Terus pas keinginannya udah terpenuhi, dia langsung kabur, cuci tangan, dan nggak mau ngakuin hubungan mereka. Pas si cewek yang penuh harapan mikir kalau mereka bisa go public, sikap cowok itu mendadak jadi dingin dan ngejauh banget. Cewek itu patah hati, setengah mati, dan menderita, sampai akhirnya ngumpulin seluruh keberaniannya buat nanya ke Sukang soal kejelasan hubungan mereka, tapi malah ditolak dingin, dan dibilang cuma temen main doang. Lah kok baper sih? Akhirnya si cewek udah nggak kuat lagi. Gara-gara gosip miring dari teman-teman sekelasnya di belakang dia, si cewek milih buat mengakhiri hidupnya dengan lompat dari gedung administrasi sekolah. Tragis banget sumpah kejadian ini. Akhirnya bikin banyak petinggi sekolah sama pejabat dinas pendidikan dipecat. Tapi si Sukang, dalang, utamanya malah santai aja kayak nggak berdosa. Singkatnya, cowok ini emang sampah banget. Pas pertama kali lihat muka dia, langsung kepikiran memori di kehidupan masa lalu gue pas jadi teman sebangku si cantik. Gue juga sering denger kalau si Sukang ini gencar banget deketin Jang Sui. Untungnya teman sebangku gue yang cantik ini emang dasarnya cuek bebek dan nggak terlalu ramah sama dia. Logikanya sih nggak usah terlalu khawatir ya. Tapi namanya juga jaga-jaga dari kemungkinan terburuk 1 banding 10.000. Kowok brengsek kayak gini. Kalau si cantik sampai terlibat dikit aja, bisa gawat urusannya. Belum lagi gue tiba-tiba kepikiran kalau di kehidupan kali ini, setelah reinkarnasi, temen sebangku gue yang cantik ini udah ngelakuin banyak hal yang nggak ada di kehidupan sebelumnya. Sifat doi kayaknya agak berubah sedikit. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau sikap doi ke Sukang juga bakal beda dari kehidupan lalu. Sebagai temen sebangkunya, gue ngerasa punya tanggung jawab buat bantuin si cantik Jang Sui ngehindarin masalah dan bahaya. Makanya pas si Sukang dengan pedenya ngajakin temen sebangku gue yang cantik ini buat makan siang bareng, gue langsung berdiri dan pasang badan di depan doi. Jang Sui juga langsung tahu siapa si Sukang ini. Sebagai sesama orang yang reinkarnasi, doi langsung inget semua kelakuan busuk yang aslinya benar-benar menjijikkan di balik penampilan luarnya yang kelihatan keren. Tatapan mata Jang Sui langsung berubah dingin banget. Di kehidupan sebelumnya emang sih doi nggak pernah nerima PDKT-an dari Sukang, tapi awalnya doi sempet kagum dikit sama dia. Tapi di kehidupan setelah reinkarnasi ini, karena doi udah tahu sifat asli Sukang yang super busuk, jelas doi nggak bakal ngasih kesempatan atau muka sama sekali ke cowok itu. Cuma doi nggak nyangka sebelum doi sempet ngomong, tiba-tiba ada sesosok cowok maju dari sampingnya dan langsung pasang badan buat ngelindungin doi. Pas denger kata-kata yang santai tapi tegas dari cowok di depannya ini, bukan cuma murid-murid sekitar aja yang kaget. Bahkan Jang Sui sendiri sampai ikutan melongo. Rasa kesel yang tadi sempat meluap gara-gara gangguan dari Sukang langsung lenyap seketika. Jang Sui nggak tahan buat nggak merhatiin punggung Gibouden yang lagi berdiri gagah di depannya dari atas sampai bawah. Di dalam hatinya, doi bener-bener kaget dan bingung banget. Ada apa sih sama teman sebangkunya yang satu ini tiba-tiba berubah drastis gini? Padahal sebelumnya masih bersikap kaku banget dan selalu nolak tiap kali diajak deket. Tapi sekarang malah berani pasang badan buat ngelindungin doi. Sukang sama antek-antek di belakangnya juga langsung cengol seketika. Mereka ngeliatin cowok yang tiba-tiba nongol entah dari mana dan berani ngalangin jalan mereka. Perasaan di sekolah ini nggak ada karakter hebat kayak gini deh. Makanya Sukang sama antek-anteknya langsung terdiam sambil merhatiin gerak-gerik cowok yang dateng entah dari mana dan ngalangin jalan mereka itu, karena mereka bener-bener nggak tahu siapa dia. Sukang juga malas buat buang-buang ludah buat ngomong sama orang asing yang nggak level. Pandangan matanya langsung lewatin Gibouden dan natap Jang Sui sambil masang senyum sok-sopan. Sui, cowok? Ini siapa sih? Dengan santai, gue langsung halangin tatapan mata Sukang ke teman sebangku gue yang cantik ini. Mata gue langsung natap senyumnya dengan tenang. Gue Gibouden, temennya Jang Sui. Pas ngomong gitu, gue agak ragu setelah lagi mikir. Terus senyum lebar ke Sukang sambil bilang, gue pelindung bunganya doi. Begitu kata-kata itu keluar, suasana di depan toko kecil itu langsung hening seketika. Bahkan si cantik Jang Sui yang lagi dilindungin di belakang gua pun pas denger kata-kata itu langsung mangap saking kagetnya. Bahkan di wajah cantiknya yang biasanya sedingin es, mendadak muncul semburat merah merona yang bahkan doi sendiri nggak sadarin. Pas semua orang akhirnya mulai sadar. Orang-orang di belakang Sukang langsung ketawa ngakak paling keras. Hahaha, apaan tuh pelindung bunga? Bro, lu kebanyakan baca novel ya? Alay banget, kayak bocah SMP sok-sokan mau jadi pelindung bunga. Emang lu pantes? Di wajah Sukang pun langsung terpampang senyum ngejek yang jelas banget.
Hey bro, kalau mau jadi pelindung bunga tuh harus punya kemampuan yang nyata. Lagian, lu kan cuma ngeklaim sepihak aja. Emangnya lu udah nanya langsung sama orangnya langsung? Abis ngomong gitu, tatapan Sukang sekali lagi ngelewatin Gibowden dan tertuju ke Jiang Sui sambil tetap ngejaga image sok ganteng dan sopannya. Dengan senyuman ramah penuh wibawa, dia bilang, Sui, apa bocah ini naksir sama kamu? Mau aku bantuin buat ngusir dia? Nada bicaranya kedengaran lembut banget. Super santai sekaligus penuh rasa percaya diri seolah semua hal ada di bawah kendalinya. Tapi di luar dugaan, yang dia dapat malah tatapan sedingin dari si cantik dan di depan mata semua orang. Jiang Sui langsung maju selangkah dari belakang Gibowden, lalu natap temen sebangkunya, itu sambil senyum manis banget. Dia emang beneran pelindung bunga gua kok. Suasana di depan toko kecil itu mendadak sunyi, senyap kayak kuburan. Muka Sukang langsung kelihatan shock berat dan gak percaya. Cuma gara-gara bocah biasa, yang gak ada apa-apanya ini. Emangnya apa sih kelebihan dia sampai bisa kayak gini? Tiba-tiba salah satu antek Sukang ngeliatin Gibowden dan kayak baru ingat sesuatu. Dengan muka girang, dia langsung teriak kenceng. Gue tahu nih siapa dia. Bocah, ini namanya Gibowden, murid peringkat bontot dari kelas 10. Dengar-dengar dia juga naksir sama cewek tercantik dari kelas 7, Lin Senu. Begitu denger hal itu, orang-orang di sekitar langsung pada inget, oh iya bener, emang ada cowok kayak gitu. Si budak cinta alias simpanan Lin Senu, cewek cantik kelas 7. Tiap hari kerjanya ke kantin cuma buat beliin jajanan demi dewi pujaannya. Cuma dijadiin babu suruhan doang ternyata. Dengar antek-anteknya pada ribut ngegosip, Sukang langsung paham situasinya. Tatapan matanya ke arah Gibowden pun berubah jadi makin ngeremehin. Oh, jadi cuma segini doang. Gibowden kan udah ranking paling bawah di kelas. Terus kerjanya cuma jadi budak cinta cewek lain lagi. Kowok nggak modal kayak gini, kok bisa-bisanya bermimpi mau jadi pelindung bunganya Jiang Sui. Lu pikir lu pantes? Begitu kata-kata kasar itu keluar, bukan cuma antek-anteknya. Sukang aja yang setuju, tapi murid-murid lain yang lagi nonton di sekitar situ juga ikutan manggut-manggut bener. Di satu sisi, ada murid peringkat bontot yang cuma modal bucin dan jadi babu cewek lain. Sedangkan di sisi lain ada Sukang yang merupakan cowok populer di sekolah dan pinter banget. Kalau jujur-jujuran nih, siapa sih yang sebenarnya pantas jadi pelindung bunganya si cantik Jiang Sui? Jawabannya udah jelas banget kan. Kali ini sebelum gue sempet buka suara, Jiang Sui malah langsung maju lagi dan pasang badan buat ngelindungin Gibowden di belakangnya. Tatapan matanya yang sedingin es langsung beradu sama Sukang. Pantes atau gaknya itu gue yang nentuin. Nggak usah sok tahu dan ngatur-ngatur hidup gue. Lagi pula, abis ngomong gitu, Jiang Sui terdiam sejenak sambil memiringkan kepalanya sedikit menatap Jiboan. Soal gosip jadi alat buat siswi lain, itu sih cuma rumor. Terus, soal nilai akademisnya yang paling ampas di kelas, mengingat kejadian tadi malam pas jam belajar mandiri, betapa gokilnya nilai ujian cowok itu, belum lagi aksen Londonnya yang fasih dan akurat banget, yang bikin sekelas shock berat pas pelajaran bahasa Inggris tadi pagi, Jiang Sui lagi-lagi nggak bisa nahan senyum tipisnya. Kayaknya bakat dia jauh lebih ngeri dibanding kamu deh, Sukeng. Dimanya sejak kecil, ditambah statusnya sebagai cowok populer di sekolah yang selalu dapat pujian dan dipuja-puja. Sukang nggak pernah sekalipun diremehin di depan umum kayak gini. Apalagi pas dibandingin, dia malah kelihatan kalah telak dari seorang murid cowok biasa yang nggak ada menarik-menariknya. Pas denger ucapan dingin tapi tenang dan santai dari Jiang Sui, ditambah pas mikirin senyum langka dari si cantik Jiang yang cuma dikasih buat satu orang, bikin Sukang makin gak bisa nahan rasa cemburu yang membara. Dia pun mencoba meredam amarah di hatinya dan sok tenang. Tapi matanya yang menatap Jiboan tetap gak bisa menyembunyikan ekspresi dingin dan muram. Oh ya, gak nyangka ya? Ternyata Bro Jiboan ini bener-bener orang yang menyembunyikan bakat. Kalau gitu aku penasaran mau nanya satu hal. Berapa peringkatmu di ujian tryout kemarin? Pertanyaan itu baru aja ditanyain. Antek yang ngintil di sebelahnya langsung nyaut dengan semangat. Kakang, aku tahu. Kemarin pas aku ke ruang guru, nggak sengaja ngelihat daftar nilai kelas. Dari 300 murid, kelas 10 jurusan IPS, bocah ini cuma dapat peringkat 280, bener-bener di posisi paling buncit. Sukang yang denger itu langsung ketawa sinis ke arah Jiboan, tanpa menutupi ejekannya. Dengan nilai ampas, kayak gitu dapat rasa percaya diri dari mana buat bilang kalau kamu bukan yang paling buncit. Sementara Jiboan tetap pasang wajah tenang seolah gak ada apa-apa. Ujian kemarin aku nggak dapat nilai bagus, bukan berarti selamanya bakal kayak gitu. Tapi kata-kata ini di telinga Sukang cuma terdengar kayak orang keras kepala yang nggak mau ngaku kalah. Detik itu juga dia ketawa ngejek sambil menatap rendah Jiboan dari atas. Oke, kalau gitu gini aja. Kita taruhan. Minggu depan ada ujian tryout kedua, asal kamu bisa masuk 10 besar satu angkatan. Aku bakal lakuin kalau kamu punya bakat. Aku menetapnya. Sukang mulai angkat bicara. Sok sabar menasihati. Cewek itu harusnya dikejar, bukan dijadiin barang taruhan. Kamu mengobjektifikasi perempuan kayak gini, ibumu tahu gak? Jiang Sui yang berdiri di sebelah Jiboan gak bisa nahan diri dan hampir ketawa ngakak.
Pas Sukang sadar, dia bener-bener malu campur marah. Topeng sok, jantannya langsung lepas. Apa gunanya banyak omong lagi? Kamu berani atau enggak? Kalau kamu bisa masuk 10 besar. Nggak usah deh, cukup peringkatmu di atasku aja. Maka kamu harus berhenti ngejar Jiang Sui. Tapi setelah ngomong gitu, Sukang terdiam sejenak. matanya menatap tajam ke arah Jiboan. Nadanya tiba-tiba berubah jadi mengerikan. Aku mau kamu lepas semua bajumu. Terus lari telanjang di lapangan sekolah. Sebanyak 3 putaran di depan semua orang. Kerumunan penonton di sekitar yang dengar taruhan itu langsung pasang muka bersemangat. Mereka mulai berbisik-bisik sambil komporin situasi. Antek-antek yang ngikutin Sukang makin gencar natap Jiboan sambil teriak. Bocah, lu berani gak? Kalau nggak berani, bilang aja terus terang. Mending lu jauh-jauh dari si cantik Jiang mulai sekarang. Persaingan dan rasa cemburu di antara murid SMA ini bener-bener kekanak-kanakan banget. Jiwa seorang pria dewasa berumur di atas 40 tahun cuma bisa menghela napas dalam hati. Tapi kemudian aku mengangguk. Oke, setuju. Nggak ada maksud lain sih. Aku cuma pengen lihat orang lari telanjang aja. Pas kami jalan bareng balik ke kelas. Jiang Sui menautkan kedua tangannya di belakang punggung, sedikit condong ke depan buat menatap Jiboan. Pahlawan pelindung bidadari, maksud ucapanmu tadi apa ya? Suaranya masih terdengar lembut, tapi nggak bisa nyembunyikan rasa penasaran dari si cantik Jiang. Rahasia yang sebenarnya tentu saja nggak bisa diceritain ke teman sebangku yang cantik ini. Sambil menggaruk kepala, aku cuma menjawab seadanya. Cuma asal ngomong kok. Aku ngerasa dia bukan orang baik. Jiang Sui mengangguk pelan sambil mengucapkan, oh seolah menerima jawaban itu. Tapi di dalam hati,